A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang sama-sama kita takzimi Ustaz Taufik, teman-teman semua, Mutiara, Abe, dan Irsyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali berhimpun secara virtual pada pagi ini. Alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan yang ke-12 pada hari ini, masih melanjutkan tema besar kita, khususnya untuk 3 pertemuan terakhir ini kita belajar dengan Ustaz Taufik mengenai trilogi ajaran-ajaran Islam. Kalau sejak awal kita mungkin sudah belajar tentang maqasidus syariah, kemudian uraian-uraian lebih lanjut tentang 3 pilar itu. Pertama kita belajar soal akidah, kemudian syariah. Pada pertemuan yang kali ini, insya Allah kita akan belajar lebih lanjut dengan Ustaz Taufik mengenai pilar ketiga, yaitu akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengaji, mari kita membaca suratul Fatihah yang kita jadikan doa untuk segala kebaikan yang kita harapkan. Ala hadhihi niyatul niyatin shalihah wa la hadratin nabil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa ashabi wa dzurriyyati ajma'in. Syaibillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk berikutnya mari kita belajar dan dengarkan bersama uraian dan pengajian dari Ustaz Taufik. Kepada beliau kita persilakan dengan hormat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin kajian virtual Raji Ahad yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali setelah 2 kali hari Ahad vakum karena ada berbagai alasan. Semuanya tentu saja karena nikmat sehat yang paling penting ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesungguhan kita untuk tetap mencari ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita dan juga menjadi bagian dari bentuk kesyukuran kita kepadanya, dan karenanya Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadirkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan panutan dan teladan. Mudah-mudahan dengan mengikuti keteladanan dan mengikuti perilaku dan akhlak beliau, kita akan menjadi surga bersama beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita share dulu materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa kita akan membahas pilar yang ketiga dari unsur-unsur ajaran Islam, dan barangkali ini adalah pertemuan terakhir ya dari rangkaian kurikulum 12 pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan sekalipun terkadang terhenti ataupun vakum karena ada tidak sinkron jadwal, tetapi kita sampaikan mudah-mudahan paling tidak memberikan wawasan awal ya tentang ajaran Islam yang komprehensif ya, sehingga nantinya ketika kita belajar Islam secara detail satu persatu ya, sub-sub yang ada di dalamnya,
bahkan bisa jadi setelah sub ada sub lagi, itu tidak akan tidak punya pijakan, pasti akan punya pijakan, punya landasan. Kemudian kita bisa mencerna apa yang disampaikan secara detail itu sesuai dengan bingkai konfigurasi Islam yang sudah kita pelajari ini. Ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari ini kan berbicara tentang konfigurasi tadi itu. Ya. Islam sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah unit yang saling mengisi satu dengan yang lain, saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga ketika kita mengkaji topik A misalnya, maka kita bisa langsung connect. Oh, ini masuk dalam kategori ini. Ya. Itu barangkali ya yang ingin kita tuju dari kajian ini, tidak memungkinkan dalam 12 pertemuan itu menjadikan kita seorang yang faqih, ahli agama yang mumpuni. Ya. Tapi paling tidak ketika kita belajar secara detail hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, nantinya ya, kita punya acuan, punya pijakan, dan punya kerangka berpikir yang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam belajar agama Islam itu. Karena memang ada di antara kita orang-orang yang belajar pengennya itu detail, tapi dia tidak tahu ini ada di wilayah mana, ini ada di bagian mana. Misalnya belajar kitab, ya, kitab tafsir misalnya. Tafsir itu apa? Ya kan kita sudah tahu bahwa tafsir itu ternyata adalah salah satu cara untuk memahami ayat Al-Quran. Berarti kita belajar tentang sumber hukum Islam atau sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Nah, berarti kita tahu belajar tafsir itu sesungguhnya belajar bagaimana memahami sumber Islam yang paling utama. Nah, misalnya kita belajar kitab fikih misalnya, fikih mazhab. Nah, kita tahu bahwa fikih itu adalah, ya, sudah kita pelajari terbagi menjadi dua. Ini fikih apa? Dua-duanya dipelajari, berarti kita sedang belajar unsur yang kedua dari ajaran Islam. Kita belajar misalnya kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata Ihya itu mayoritas isinya adalah tentang nilai-nilai moral. Nah, berarti kita belajar unsur yang ketiga yang kita pelajari saat ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi banyak orangnya yang belajar tapi tidak tahu saya ada belajarnya di bagian mana, sehingga asal jalan saja sehingga dia tidak tahu pijakannya, tidak tahu koridornya. Nah ini kan yang kemudian memunculkan masalah, ya, memunculkan masalah, dan pada akhirnya pemahaman Islamnya ya, itu tidak komprehensif. Baik, itu ya barangkali sebagai prolog kita. Baik Bapak dan Ibu, kita belajar pilar yang ketiga tadi disampaikan dari ajaran Islam. Ajaran Islam sebagaimana kita berkali-kali sampaikan, ya, secara garis besar ya cuma 3 itu. Ya. Mau dibolak dibalik seperti apa, ya ajaran Islam ya unsurnya hanya ada 3. Yang pertama akidah, sistem keyakinan. Yang kedua adalah ibadah atau syariah, ya, sistem amal. Dan yang ketiga adalah akhlak, sistem penghayatan. Nah, akhlak itu dalam sistem agama yang sudah pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan awal adalah merupakan sistem penghayatan ajaran. Jadi ada yang namanya amal, sistem perbuatan, ya, atau implementasi dari ajaran Islam. Ya. Tetapi implementasi itu perlu dihayati. Nah, ketika dihayati maka akan menemukan substansi, akan menemukan ruh, akan menemukan inti daripada sebuah amal atau sebuah perbuatan keagamaan. Nah, ruhnya atau intinya, ya, ibarat kelapa itu santannya, itu adalah akhlak. Jadi karenanya kemudian nanti akan kita jelaskan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seolah-olah menafikan unsur yang lain dan hanya menyebutkan misi beliau turun di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya karena itu tadi posisi akhlak, ya,
itu seperti tadi, ibarat kita punya pohon kelapa, ya, ada akarnya, ada batangnya, ada tangkai, ada daunnya, nanti pada akhirnya ada buahnya. Buahnya itulah barangkali yang disebut sebagai akhlak. Tapi di antara buah yang paling banyak diminati dan harganya paling tinggi misalnya, itu kita bisa sebut nanti akhlak tertinggi, ya. Itu adalah santan. Nah, itulah barangkali sehingga akar tetap dibutuhkan. Kalau tanpa akar bagaimana menghasilkan buah? Kalau tanpa batang bagaimana mungkin buah itu akan tumbuh? Kalau tanpa daun juga tidak mungkin kelapa itu akan muncul, ya. Maka semuanya itu bersinergi menjadi satu dan menghasilkan yang namanya buah kelapa itu, dan kelapa itu nanti bisa dimanfaatkan, ya. Baik itu misalnya buahnya untuk keperluan apapun bagi manusia, dan juga termasuk yang saya sampaikan tadi, bahkan ampas kelapa pun bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan misalnya untuk makanan ternak dan lain sebagainya. Baik, ya, itu barangkali, ya. Nah, supaya pemahaman kita tentang akhlak ini komprehensif, alangkah baiknya kita juga sampaikan tentang definisi, kemudian pembagian, ya, dan lain sebagainya. Karena ini juga penting, ya. Walaupun misalnya kita sudah tahu bahwa akhlak itu unsur ketiga dari ajaran Islam, ya, dan kita juga seringkali mendengar terminologi ini disampaikan di kehidupan kita sehari-hari, ya, tapi kan alangkah baiknya ketika kita memahami bahwa definisi akhlak menurut para ahli agama itu seperti ini, ya. Baik, ya. Pengertian akhlak yang pertama, lihat, ya, tulisannya. Yang pertama, secara etimologi, akhlak itu adalah jamak dari kata khuluq, khuluqun, ya. Akhlakun itu bahasa Arab, ya. Itu adalah jamak taksir namanya, jamak taksir. Nah, nggak usah dijelaskan jamak taksir itu apa. Yang penting jamak, ya, dari kata tunggal khuluqun. Makanya dalam Al-Quran itu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Khuluqun itu mufradnya atau tunggalnya. Nah, jamaknya akhlak. Nah, artinya atau berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Orang Arab ketika menyebut khuluqun, ya, itu bisa paling tidak bermakna tiga itu. Tingkah laku, tabiat atau perangai sebenarnya mirip-mirip satu makna. Dari kata khalaqa, ya, itu disebut penciptaan atau ciptaan, karena khuluqun, ya, atau akhlak itu melekat, ya, dalam gen seseorang. Nah, jadi melekat, ya, dalam diri seseorang dalam ciptaan itu, sehingga menjadi penting, ya, Bapak dan Ibu, untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia. Itu gen itu juga penting, ya, karena berperan sekali untuk memunculkan pribadi-pribadi yang berakhlak, karena akhlak dari kata khuluqun, dan khuluqun itu akar katanya sama dengan khalaqah, ciptaan atau penciptaan. Jadi karenanya ini melekat dalam ciptaan itu. Ketika seseorang lahir, maka, ya, secara fitrah itu melekat di dalamnya, ya, yang disebut khuluqun atau akhlak ini. Ya, baik, itu secara etimologi, ya. Sudah paham semua, mungkin sudah pernah belajar juga, ya, tingkah laku, tabiat atau perangai. Nah, kemudian saya mengutip dua pendapat dari ahli. Yang pertama Imam Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Maskawai dan Ibnu Miskawai atau Maskawai, ya. Ada mengatakan Miskawai atau Maskawai, sama, ya. Itu hampir mirip, ya. Cuman ada beberapa poin-poin yang sedikit berbeda, ya. Tapi tidak pokok, ya, atau tidak substansial, ya. Secara terminologi yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Ini dari Imam Al-Ghazali, ya. Jadi sifat yang tertanam dalam jiwa, ya. Makanya tadi itu, ya, gen itu juga penting, tetapi juga pendidikan, arahan, bimbingan itu juga tidak kalah penting.
Nah, akhlak itu adalah sifat yang sudah tertanam di dalam jiwa sedemikian rupa, ya, sudah mengakar, mendarah daging, ya. Nah, sifat itu baik-baik maupun buruk, ya, itu akan direfleksikan lewat perbuatan nyata. Nah, perbuatan nyata yang sudah menjadi akhlak itu perbuatan yang mudah dilakukan, ya. Jadi mengalir begitu saja, melakukan, ya, tanpa adanya pertimbangan pemikiran. Nah, itu disebut akhlak. Ya. Jadi kalau seseorang melakukan sebuah perbuatan dan itu timbul dari keinginan jiwanya yang paling dalam, dan dia melakukan itu tanpa adanya kesulitan apapun, ya, dan tanpa berpikir apa itu mendapatkan A, B, atau C, atau mendapatkan sesuatu, ya, itu disebut akhlak. Mudah contohnya, ya, misalnya seseorang ketika melihat, ketika dia berjalan, ya, tiba-tiba matanya tertumpu pada seorang nenek yang hendak menyeberang jalan. Maka seketika dia menghampiri nenek itu dan langsung membimbing tangannya untuk menyeberangkan nenek itu ke sebelah sana. Dan itu tanpa dipikirkan, secara refleks. Ya. Orang itu melakukan perbuatan tersebut, ini barangkali bisa disebut sebagai akhlak, orang berakhlak, dan dalam kaitan dengan ini adalah kepedulian terhadap orang lain. Ya. Itu sudah melekat tanpa dia berpikir, ini kalau yang masih jomblo-jomblo ini, ya, ini cucunya cantik apa kagak gitu kan. Nanti saya jangan-jangan ini anak neneknya konglomerat, saya akan dapat apa gitu. Nggak ada sama sekali, ya. Tendensi seperti itu atau motif seperti itu langsung spontan, kemudian tangan kita mengambil, nek saya antar ke sana nih. Nah, ini disebut akhlak. Makanya refleks gitu, spontan, ya. Orang kalau misalnya subuh bangun, ya, tanpa adanya upaya dari pihak lain membangunkan, bahkan bisa jadi tanpa alarm, ya, otomatis dia bangun, itu biasa sudah jadi akhlak gitu. Ya. Makanya orang biasa tahajud itu juga biasanya karena akhlak, ya, karena sudah terkondisikan sedemikian rupa, ya, sehingga jam berapapun dia tidur itu terbangun sendiri. Ya. Ini biasanya latihannya juga panjang, ya. Untuk membentuk seseorang memiliki akhlak-akhlak tertentu itu kan tidak instan, ya. Butuh waktu panjang. Ya. Maka memang penting sekali, ya, bagaimana yang tertanam ini adalah yang baik, sehingga terus, ya, termanifestasi atau terrefleksikan dalam perbuatan-perbuatan baik. Ya, karena kita sudah bahas, jadi pentingnya iman itu nanti akan membentuk keyakinan pada Allah, dan keyakinan itu nanti akan kemudian memunculkan amalan. Amalan ibadah yang terus dilakukan secara konsisten itu akan memunculkan akhlak. Ya, betul itu Bapak dan Ibu. Jadi hubungannya sangat erat, ya. Keyakinan yang kokoh terhadap Allah kemudian tercerminkan lewat ibadah sholat yang istiqomah misalnya, itu akan membentuk akhlak. Karena Al-Quran sudah menjamin itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang benar, sholat yang sesuai dengan tatanan dan aturan, ya, termasuk juga esensinya dilaksanakan di situ, itu pasti akan mengarahkan pelakunya kepada mukmin yang baik, mukmin yang berakhlak terpuji, yang berakhlak mulia. Nah, kalau kemudian sholat itu ternyata tidak sampai pada tataran yang paling akhir tadi, ya, yaitu munculnya akhlak yang mulia, berarti memang ada yang salah dalam proses sholat itu. Harus direvisi, harus dikoreksi, ya. Bahkan bisa jadi didekonstruksi gitu kalau memang kesalahannya fatal. Gitu. Nah, baik, itu yang pertama. Jadi ada beberapa aspek ini, ya. Yang pertama tertanam dalam jiwa. Kalau sudah tertanam, ya berarti sudah nancep gitu loh. Kemudian apa yang tertanam itu menimbulkan atau direfleksikan dengan perbuatan. Perbuatan itu mudah, ya. Tidak merasa, kalau kesulitan berarti namanya bukan akhlak, gitu. Namanya riyadhah. Pak Adrian, ya. Wah, ini harus mujahadah dulu, riyadhah, mujahadah. Wah, dulu. Ya. Iya, untuk bisa melakukan ini saya harus mujahadah dulu, harus berjuang keras. Itu belum akhlak. Ya, beda, ya. Nah, jadi perbuatan itu mudah dan tidak ada pertimbangan apapun, ya.
mengalir begitu saja. Nah, Ibnu Miskawih pun mirip-mirip, coba pengertiannya, akhlak adalah kegiatan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Hampir sama sebenarnya keadaan jiwa seseorang, kondisi kebatinan, kondisi kejiwaan seseorang, ya, di mana kondisi itu mendorongnya untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Ya. Jadi kita kan sedang bicara tentang akhlak, dan nanti ada pembagiannya kan. Jadi kalau yang buruk ya itu mendorong untuk berbuat buruk ya. Dan maka ini menjadi vital sekali ya. Kenapa? Ada seseorang yang senantiasa berpikir buruk, ya, berperilaku buruk, ya, dan kemudian apapun yang dilakukan itu senantiasa menghasilkan keburukan. Ini karena memang sudah ada tertanam di dalam jiwa itu, ya, apa yang disebut tadi Imam Ghazali menyebutnya sifat, ya, kalau Ibnu Miskawih menyebutnya keadaan, ya. Nah, keadaan inilah kemudian yang mendorongnya. Nah, kenapa keadaan itu menjadi seperti itu? Ya karena ditradisikan, dibudayakan, dikondisikan, ya, diintensifkan, dilakukan secara terus-menerus, ya, dalam kehidupan, sehingga kemudian membentuk satu keadaan, membentuk satu sifat. Nah, jadi sifat itu tidak memang ada cikal bakalnya. Tapi kita harus tahu ya bahwa ya cikal bakal sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa cikal bakal kita ya lahir dari gen yang kayak apapun ya, itu pasti nilai-nilai tauhid itu sudah merasuk sebelum dia lahir. Karena apa? Roh itu sudah di tanting istilahnya ya, sudah ditegaskan oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Dan kita semua, roh kita semua ketika itu menjawab sepakat, qalu bala syahidna, betul, kami menyaksikan. Jadi karenanya kemudian ya, komitmen ketauhidan itu sudah mengakar sebenarnya sejak lahir. Begitu lahir itu ada dimensi tauhid yang melekat. Nah, tetapi ya itu kan nanti dinamis ya, tidak statis ya. Tergantung bagaimana fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kedua orang tuanya. Abawah itu kemudian dimaknai oleh para penafsir hadis sebagai orang tua dari sisi nasab, bisa juga orang tua dari sisi lingkungan, orang tua dari sisi pendidikan ya. Jadi abawah itu maknanya bukan orang tua dibatasi orang tua secara nasab saja, tapi juga lingkungan, pergaulan, kemudian pendidikan, ya, bacaan, segala hal yang ada di sekitar bayi tersebut, sekitar yang dilahirkan itu. Itulah yang kemudian pada akhirnya membentuk sifat. Jadi makanya penting sekali penanaman sifat-sifat atau kondisi-kondisi yang baik ini sejak dini. Ya, maka Rasulullah itu menyampaikan, ya, adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anak kalian untuk 3 hal. Hubbi nabiyikum, ya, cinta kepada nabi kalian, wa ahli baiti, dan ahlu baitnya, keluarganya, kemudian wa qiraatil Quran. Ya, karena mahabbah kepada 3 hal ini akan memunculkan tadi kondisi ataupun sifat yang baik. Ya bagaimana mungkin ya membentuk sifat yang baik ketika dari kecil tidak pernah diperkenalkan dengan kebaikan-kebaikan. Ketika dari usia dini tidak pernah diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat pujian terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, ini tidak mungkin. Maka memang ya akhlak itu ya penciptaannya ya itu bersinergi berbarengan juga dengan penanaman akidah dan juga pembiasaan, pengkondisian untuk ibadah. Jadi tidak saklek Bapak dan Ibu satu-satu ya, ini akhlak itu dulu itu. Bisa dalam satu momen, satu peristiwa itu bersamaan 3 hal itu sekaligus ya dilaksanakan. Anak itu bagaimana diajari tauhid secara praktis ya. Kemudian nak sholat, nah habis sholat, coba assalamualaikum artinya apa? Keselamatan, berarti kita harus ya menciptakan kedamaian, nggak boleh nakal, nggak boleh suka cubit, nggak boleh suka usil sama orang. Nah itu berarti sudah dalam satu waktu ya kita sudah menanamkan 3 unsur ini sekaligus. Nah pentingnya di situ. Jadi sejak dini memang betul-betul ini pengaruhnya kuat sekali, bukan hanya masalah
akhlak ya sebenarnya untuk semua hal ya, termasuk juga belajar ilmu sebenarnya juga paling bagus kan usia dini ya. Itu kan ada nyanyiannya Nasidaria, saya masuk waktu masih kecil itu belajar di waktu kecil teh pakai mengukir di atas batu itu kan. Iya, iya. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air itu ya, itu masih ingat itu lagunya Nasidaria itu ya, walaupun itu udah berangkat dari apa ungkapan ulama ya tentang itu, dan memang benar ya termasuk juga penanaman akhlak ya. Jadi yang paling berkesan dan paling membawa pengaruh dan dampak itu adalah ketika kita masih kecil ya. Baik, ini barangkali nah sekarang kita masuk ke slide yang kedua, pembagian akhlak ya. Mungkin sudah paham semua, sudah tahu semua ada dua ya, akhlak mahmudah atau karimah, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji, kemudian ada akhlak madmumah ya. Dari kata dam itu yang tercela ya, akhlak yang buruk ya. Nah bagaimana kita memahami kriteria akhlak itu baik atau buruk, terpuji atau tercela, itu Bapak dan Ibu bisa melihat ya dalam Al-Quran. Ada penjelasan-penjelasan walaupun bisa jadi Al-Quran menjelaskannya secara global. Ya, tapi secara prinsip ya itu misalnya ada di sana ya, bagaimana misalnya akhlak seorang pemimpin misalnya di situ innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ya. Misalnya akhlak seorang yang diberi kelebihan nikmat kecerdasan ya, misalnya itu juga iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Samping perintah tapi juga bagaimana berakhlak ketika kita menjadi seorang ulama dengan bismi rabbika, nama Allah senantiasa dibawa. Sebenarnya ada di dalam semua ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang menjelaskan berbagai hal itu ya, nilai-nilai akhlak yang tertera di dalamnya. Ya, sehingga ketika kita membaca ya, Al-Quran dengan tafsirnya tentu saja yang lengkap, ya, itu pasti akan menemukan akhlak-akhlak yang utama, ya, yang paling tidak menjadi acuan. Ya. Rasulullah pun memberikan yang sama dalam hadis. Ya. Misalnya, as-sidqu ra'si kulli khair, misalnya. Jujur adalah pangkal segala kebaikan. Ya. Misalnya, ya, itu ditunjukkan misalnya dengan praktik langsung, ya. Ketika seorang yang ingin masuk Islam ya, ada satu kisah Nabi dengan seorang calon mu'alaf gitu ya. Nah, orang itu ingin masuk Islam tetapi kata dia, ya Muhammad, saya ingin masuk Islam tapi saya punya 3 kebiasaan buruk ya, yang saya nggak bisa hilangkan itu sekalipun saya sudah Islam. Dia ngaku itu kebiasaan buruk, tapi saya nggak bisa hilangkan. Nah, kalau saya hilangkan saya nggak bisa hidup karena sudah menjadi hobi saya. Ya, katakan apa kebiasaan kamu, kata Rasulullah. Saya suka minum minuman keras. Saya suka mencuri karena itu profesi saya. Ya. Saya pekerjaan saya mencuri, maling. Dan nggak bisa saya keluar dari pekerjaan itu karena keahliannya satu-satunya saya itu. Yang ketiga apa? Zina. Nah, zina itu juga hobi saya yang paling saya sukai. Waduh, ini Umar bin Khattab udah mau ngamplang orang ini, udah mau mukul ini. Ini kurang ajar orang. Masa mau masuk Islam ya, tapi kebiasaan itu nggak boleh hilang, harus tetap bisa. Rasulullah subhanallah itu ya, bijaksana sekali ya, dan memang pandangan lahir dan batinnya itu luar biasa. Tidak hanya sekedar lahir saja, tapi batinnya juga. Ya, ini orang gemblung ini kalau di Jawa itu orang gemblung kayak begini ya, itu harus didekati dengan pendekatan berbeda. Maka kemudian Rasulullah, kamu punya 3 tawaran, ya saya terima. Benar, Muhammad. Iya, saya terima. Wah, suruh motor. Tapi saya juga punya 1 syarat. Kalau kamu punya 3 syarat, saya 1 saja. Syaratnya apa? Kamu nggak boleh bohong. Wah, cuman itu? Iya. Ya, kalau gitu deal, sepakat. Yuk, saya sekarang pengen jadi Muslim. Akhirnya baca syahadat. Jadilah dia seorang mu'alaf. Nah, senang sekali dia keluar dari majelis itu. Waduh, saya sudah Muslim, ya, tapi masih boleh minuman keras, masih boleh mencuri, masih boleh berzina. Sampai suatu waktu ya orang itu pengen minuman keras ya, pengen minum, orang sudah jadi akhlaknya tadi kan ya,
sudah jadi akhlak lah kalau kita bicara dalam konteks sudah jadi tertanam gitu kan, ya, kondisinya sudah begitu rupa di dalam hati. Ya. Nah, kemudian dia beli itu ya, minuman keras. Ya. Begitu hendak diminumnya sudah dibuka itu botol. Dia teringat janji dengan Rasulullah. Waduh, dia sudah belajar tuh agama, beberapa kali hadir di majelis Rasulullah. Tahu bahwa hukuman bagi orang yang minum minuman keras itu kan tidak dicambuk. Begitu dia hendak minum teringat, waduh, saya kalau minum kemudian saya lapor kepada Rasulullah, saya dicambuk. Waduh, sakit banget dicambuk, saya nggak mau. Tapi kalau tidak lapor, saya diam-diam saja. Saya sudah berjanji untuk tidak berbohong. Ragu-ragu dia antara minum dan tidak minum. Kalau minum, saya nggak lapor, bohong. Padahal saya sudah janji. Kalau lapor, saya dicambuk, sakitnya. Kalau dia di situ, pada akhirnya kemudian apa? Dibanting itu minuman ke botolnya itu pecah, jadi minum. Begitu juga ketika dia kehabisan uang karena memang profesinya mencuri, dia tahu ada seseorang yang baru menjual ontaknya. Kemudian dia survei ya, di siang harinya sudah tahu mana tempat-tempat yang strategis untuk dimasuki dan dia sudah pelajari. Ya. Malam harinya dia beroperasi. Nah, ketika sudah ada di depan brankas dan uang tinggal diambil, lagi-lagi seperti itu, ragu-ragu dia. Kalau saya ambil ini jumlah uang banyak sekali. Saya lapor kepada Rasulullah, tangan saya dipotong. Saya nggak punya tangan gitu. Tapi kalau saya nggak lapor, saya sudah janji untuk tidak berbohong. Jadi ketika dia ragu-ragu antara mengambil dan dia keburu yang punya bangun. Siapa itu? Langsung buat kabur nggak jadi. Demikian pula pada saat berzina, sama persis kejadiannya. Ketika dia akan berzina, ya. Paling tidak karena dia belum menikah ya. Dia dicambuk ya, wajhiduhum ya, apa namanya, sabanin jaldah itu kan. Ya. Kemudian 2 tahun diasingkan, dijilid. Ini lebih sakit dari cambuk tadi ya, dicambuk ya. Kemudian diasingkan 2 tahun. Waduh, dia ingat hukumannya sudah nggak mau. Yang kedua, kalau bohong dia sudah berjanji untuk tidak bohong. Pada akhirnya kemudian apa? Orang ini setelah sekian kali itu berusaha dan kemudian dia mampu untuk mengendalikan keinginan-keinginan itu, pada akhirnya dia bilang, dulu saya adalah orang yang paling suka kepada 3 hal itu, dan sekarang saya adalah orang yang paling benci terhadap minuman keras, pencurian, dan juga perzinahan. Ya, ternyata intinya di situ. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengkader sahabatnya. Bagaimana beliau menciptakan manusia-manusia terpilih, ya, manusia-manusia sejati ketika itu dengan cara yang kelihatannya ya sederhana, tetapi sangat-sangat efektif. Nah, ini karena memang Rasulullah tahu bagaimana ya cara yang efektif untuk menjadikan sahabat seperti itu. Nah, ini salah satu contoh saja. Maka kemudian ada ungkapan bahwa kebaikan, kejujuran itu adalah pangkal dari kebaikan, dan memang benar. Ya. Makanya salah satu sifat Rasulullah yang paling utama kan sidik, ya. Jujur, nggak pernah bohong. Beliau itu sampai disebut sebagai al-amin, ya, orang yang sangat terpercaya karena dalam hidupnya tidak pernah sama sekali memanipulasi apapun, ya. Senantiasa jujur dalam kehidupannya. Nah, ini bisa kita lihat, kita cermati di situ. Banyak sekali ya hadis-hadis yang menyangkut itu, termasuk potret sirah nabawiyah dalam perilaku Rasulullah. Itu bisa dipelajari dalam sejarah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita belajar sirah nabawiyah, sebenarnya belajar tentang bagaimana Rasulullah hidup. Dan itu menyangkut semua aspek yang kita sampaikan, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Jadi belajar sirah itu nanti bisa juga harus dipilah-pilah ya, supaya sistemik gitu ya. Itu orang belajarnya juga harus dipilah-pilah. Ini bagian apa dulu yang akan kita kaji dari peristiwa ini. Lalu kemudian bedah satu-satu. Itu pasti akan lebih efektif dibandingkan misalnya langsung diceritakan kayak orang dongeng gitu. Ya nggak bisa kalau kayak dongeng orang cerita gini-gini ya. Kemudian tidak ditelaah, ditelisik ya,
cermati dari berbagai perspektif ya, dengan berbagai disiplin ilmu ya, itu pasti hasilnya beda ya, dengan hanya sekedar menyampaikan, menarasikan saja ya. Baik, kemudian juga bisa dari akal kita. Akal manusia itu subhanallah, itu satu piranti yang Allah ciptakan yang kedahsyatannya itu luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan ya. Ciptaan manusia mau secanggih apapun ya, itu kan produk daripada akalnya. Jadi yang kadang-kadang dilihat terus seolah-olah lebih cerdas daripada akal manusia ya. Tapi sejatinya karena dia ciptaan manusia ya, pasti sisi-sisi kelemahannya lama-lama ketemu juga. Tapi akal manusia itu susah ya, untuk dikadalin gitu ya, karena bisa jadi orang yang paling pintar di atasnya ada lebih pintar lagi ya. Terus begitu berjenjang ya. Sehingga menemukan sisi kelemahan akal itu juga sangat sulit ya. Nah, karena memang ini adalah produk ciptaan Allah yang dianugerahkan kepada manusia ya, dengan fungsi yang sangat vital. Salah satunya adalah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu sebenarnya maka orang Mu'tazilah kan mengatakan bahwa baik dan buruk itu bukan berdasarkan wahyu nomor satu, tapi akal dulu baru wahyu. Karena akal yang sehat ya, itu pasti bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ya. Tapi Mu'tazilah menurut saya terlalu ekstrim ya. Karena baik dan buruk menurut akal ya, itu suatu waktu akan buntu ketika yang dinilai baik dan buruk itu berkaitan dengan masalah-masalah metafisika misalnya, masalah-masalah supranatural ya. Maka tetap harus kembali kepada wahyu ya. Maka ya sebenarnya antara akal dan wahyu itu saling bersinergi, tidak bertentangan. Tapi akal sehat ya itu bisa ya untuk menjadi alat bagi manusia menentukan ini baik atau buruk. Kemudian juga fitrah manusia, Pak. Ya. Jadi fitrah manusia, ya, ketika belum maulid ini alat fitrah itu sebenarnya sudah tertancap. Makanya saya sampaikan tadi, ketika seseorang berada di satu samudra, di tengah samudra, tidak ada siapapun kecuali dirinya, dan kebetulan ada badai besar, yang lain sudah tenggelam semua, tinggal dirinya saja, ya. Maka yang dia ucapkan ketika dia ingin meminta tolong pasti nama Allah, bukan nama istrinya ya Pak Adrian, apalagi mantan istri, nggak mungkin. Apalagi cuma mantan pacar, lah mantan istri aja enggak terhitung, apalagi mantan pacar gitu kan. Ya. Pasti yang disebut adalah nama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu baik, fitrah manusia itu baik gitu. Ya termasuk ketika dalam situasi-situasi yang paling genting ya, di mana dia harus menentukan langkah, itu biasanya kadang-kadang muncul itu, wah pilihannya harus pilihan yang baik. Nah, ketika misalnya orang ini sebagai pembunuh ya, dan ketika melihat yang dibunuh itu akan dibunuh itu ternyata orang yang sangat baik kepadanya misalnya, nah, itu fitrahnya akan muncul. Itu kan terjadi misalnya kepada orang Yahudi yang buta ya, yang sebatang kara, yang kerjanya itu memaki-maki Rasulullah, ya, bencinya kepada beliau sudah sampai ke ubun-ubun, tapi begitu kemudian diperlakukan oleh Rasulullah seperti kakeknya, seperti kakeknya sendiri dengan kasih sayang yang luar biasa. Kemudian fitrah kemanusiaannya muncul. Ketika itu dia nangis dan terharu luar biasa dan menyatakan bahwa dia akan masuk ke dalam agama Islam. Jadi bisa kita temukan ya. Jadi kan bohonglah kalau misalnya ada orang sama sekali ya tidak ada terbesit rasa bersalah ketika dia melakukan perbuatan dosa, apalagi dosa itu sangat fatal, itu pasti ada muncul. Inilah yang mungkin dalam bahasa lain seringkali disebut sebagai dhamir ya, hati nurani yang paling dalam itu akan muncul rasa bersalah. Baik, kemudian dalam sebuah hadis ini ungkapan ya dalam hadis Nabi ya, parameter yang dibuat sederhana oleh Rasulullah tapi maknanya demikian dalam ya. Beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq ya. Al-birru adalah puncak kebaikan ya. Jadi bukan kebaikan saja, al-birru puncak kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak terpuji. Jadi beliau mengatakan kalau kita ingin tahu bahwa ini baik atau tidak, maka bisa dilihat ya, dari perilaku seseorang yang kemudian yang bersangkutan itu
tentram batinnya, ya, orang yang diperlakukan kalau misalnya dia berhubungan dengan orang lain juga akan merasa bahagia. Ya, itu adalah puncak kebaikan. Seorang anak ketika baktinya kepada ibunya, misalnya sudah sampai pada tataran puncak menurut dia, ya, dia pasti akan bahagia sekali. Melebihi kebahagiaan mendapatkan jodoh, Pak Adrian. Ya. Semuanya saja ini, Pak Irsan, ya, Pak Bro, karena masih pada jomblo semua. Ya. Jadi kebahagiaan membahagiakan ibu itu lebih dibandingkan kita mendapatkan jodoh. Tapi sang ibu juga sama, subhanallah, anakku begitu berbakti, itu luar biasa. Nah ini jelas, ya. Ya, jadi dalam bahasa yang lain ini kebalikan dari apa yang disampaikan berikutnya. Ya. Kebaikan itu ya, gampang, bagaimana mengukurnya? Ketika hati kita tentram, bahagia, damai, ya, itu berarti perbuatan baik. Ya. Tapi yang disebut sebagai dosa, ya, al-wal ithmu, kata Rasulullah, maha kafi sodrika, sesuatu yang membuat jiwa seseorang itu menderita. Nah, jiwa seseorang itu tadi saya sampaikan merasa bersalah. Jiwa seseorang tidak tentram, tidak bahagia. Nah, kemudian kriteria yang kedua, wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan engkau tidak ingin perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain. Itu kriteria, termasuk akhlak yang buruk. Ya, kriteria perbuatan buruk, perbuatan dosa, itu adalah yang pertama tadi, membuat jiwa tidak tenang, membuat jiwa tidak bahagia, menderita. Kemudian yang kedua, kalau perbuatan itu disaksikan oleh orang, kita enggan, tidak mau. Karena itu perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh manusia. Jadi makanya ada nggak, kecuali orang-orang yang sudah kelewatan, sudah fitrahnya sudah ditutup sama Allah ya. Biasanya orang nyuri itu sembunyi-sembunyi apa terang-terangan. Masa ada maling siang-siang itu, biasanya maling-maling yang justru lebih canggih itu ya. Maling-maling yang otaknya itu sudah cerdas sekali ya. Maling-maling kadang-kadang berdasi itu ya. Itu mereka sudah tidak tahu malu lagi, nggak sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi kalau manusia fitrahnya sehat, ya, ketika dia berbuat mencuri itu pasti malam-malam. Pencuri ayam, pencuri motor, pencuri mobil, biasanya yang di rumah-rumah itu kan seringkali beroperasinya malam. Di kompleks saya ada berapa kali dulu, seringnya jam 4, setengah 4 menjelang subuh, ya, orang lagi gelap-gelapnya tidur. Nah itu karena memang tidak ingin disaksikan oleh orang lain ya, sehingga perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi ini adalah parameter ya, dengan bahasa yang sederhana, tapi memang begitulah adanya. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur perbuatan itu baik atau buruk ya, itu tadi. Hati kita tentram mau tidak, kalau tentram bahagia, insya Allah itu baik. Ya. Kalau kita merasa sesak dada kita, serba salah ya, kemudian ada di situ perasaan tidak tentram ya, itu pasti perbuatan buruk. Orang yang apalagi kemudian dikejar polisi lebih parah lagi, nggak dikejar polisi saja ya, orang yang misalnya ya, pernah membunuh dan tidak ketahuan seumur hidup, saya yakinnya orang itu pasti hidupnya tidak tentram, ada rasa bersalah yang terus berkelanjutan dalam hidupnya. Nah, itu pasti itu. Nah, ini parameter yang dibuat oleh Rasulullah dan itu simpel, ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan dan ya, itu memang nyata seperti itu adanya. Ya. Baik ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Masih ada beberapa slide. Nah ini, akhlak terpuji sebagai muara amal muslim, saya sudah singgung tadi di awal. Nah, Rasulullah itu bersabda dalam hadis sahih ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kuncinya ada kata innama itu. Innama itu adatul hasri. Dalam bahasa Arab disebut adatul hasri, yaitu alat atau huruf yang mengandung makna pembatasan. Ya, pembatasan berarti hanya itu saja. Ya, misalnya innama ana basyarum mislukum, itu kan pakai innama. Sesungguhnya saya hanya manusia. Innani anallah, innama huwa ilahu wahid. Sungguhnya hanya dia, Tuhan yang satu, hanya Allah saja. Itu biasanya menggunakan innama dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam redaksi-redaksi bahasa Arab. Itu innama mengandung makna hanya itu saja. Nah, kalau kita maknai seperti itu, kesannya adalah ya, itu seolah-olah menafikan akidah dan ibadah. Seolah-olah Islam itu hanya
akhlak saja. Nah, saya jelaskan di situ, tapi maksudnya adalah bahwa muara atau tujuan syariat adalah terinternalisasinya nilai-nilai kebaikan dalam diri muslim. Sedangkan akidah dan ibadah merupakan sarana atau alat untuk mencapai akhlak mulia. Mengapa Rasulullah menyampaikan ini? Karena memang itu inti daripada ajaran Islam. Nah, itu adalah muara, tujuan, ya, magza atau apapun namanya dalam bahasa Arabnya, ajaran Islam. Ya, disebut maqasidus syariah, ya, katakanlah begitu. Maksudnya, ya, tujuannya, ya, itu adalah, ya, terinternalisasi nilai kebaikan dalam diri setiap muslim. Ya. Jadi ketika kemudian saya sampaikan tadi kan sudah sedikit saya singgung, ketika orang akidahnya sudah benar bahwa dia itu mempercayai tauhid, Allah itu Maha Esa dan keesaan Allah itu tidak bisa dibantah lagi. Dia yakin betul. Ya. Kemudian dia sholat. Nah, dalam sholat itu kan ada aspek-aspek, ya, yang berkaitan dengan moralitas tadi, akhlak tadi. Bagaimana kalau dalam keadaan jamaah, ya, ketaatan seorang yang dipimpin pada pimpinan itu tercermin dalam setiap aktivitas sholat dan tata cara sampai detil-detilnya. Ya kalau itu misi jamaah, ya seharusnya, ya, yang jadi imam juga, ya, mengamalkan, ya, penghayatan sholat tadi itu, ya, jamaahnya juga sama. Kalau sudah sampai pada tataran itu, berarti orang ini sudah sampai pada muaranya. Kalau belum, harus berproses terus. Detil-detil sholat itu bahkan, ya, coba Bapak dan Ibu perhatikan, orang kalau imamnya batal, itu imam itu sudah harus dari awal itu, ya, mempercayai di belakangnya, yang persis di belakang dia itu harus orang yang siap untuk sewaktu-waktu ketika imamnya batal itu menggantikannya. Maka jangan anak kecil, maka Islam mengatur. Barisan pertama itu adalah orang dewasa. Baru barisan berikutnya, kalau orang dewasa sudah habis, anak-anak, yang laki-laki. Baru kemudian ibu-ibu. Itu tujuannya apa? Tujuannya kalau sewaktu-waktu, ya, imamnya itu batal, maka yang menggantikan orang dewasa. Bukan anak-anak, apalagi ibu-ibu. Malah batal semua sholatnya. Nggak ada imam perempuan kalau makmumnya laki-laki, kan. Maka kemudian posisi itu, ya, itu sudah diatur, ya. Nah, kemudian misalnya dalam sholat itu, ya, imam salah, itu sudah diatur juga. Jangan langsung goblok mundur, jangan. Subhanallah, laki-laki, kan. Mengingatkan tapi dengan bahasa yang sangat-sangat halus, dengan santun. Ya. Subhanallah, kenapa sih subhanallah, bukan alhamdulillah? Kalau alhamdulillah salah, malah alhamdulillah, nggak ada sih itu, ya. Subhanallah itu menunjukkan bahwa yang suci itu Allah, yang tidak pernah lupa itu Allah. Ya. Zat yang tidak pernah kotor itu Allah. Manusia kotor, makanya kadang-kadang lupa. Ya. Kalau nggak lupa tidak disebut manusia, ya kan? Ya. Maka kemudian nama Allah disebut di situ. Yang dipuji Allah, tapi tujuannya untuk mengoreksi, merevisi, katakanlah. Itu kan subhanallah, halus sekali itu. Nah, itu pelajaran bahwa kalau pemimpin salah, kalau atasan salah, boleh kita kritisi, ya, boleh kita koreksi, tapi caranya harus santun. Sama seperti makmum yang mengoreksi imam. Perempuan pakai tepuk tangan, ya, tidak kata-kata yang kasar langsung, hei salah, ya, batal gitu kan, menyampaikan itu. Ya. Itu juga sama, ya. Sebenarnya secara simbolik itu menunjukkan betapa Islam itu, ya, dalam sholat itu ada tata cara, tapi etika tetap dijunjung tinggi. Jangan kemudian dengan dalih apapun, ya, untuk melakukan reformasi, restorasi, apapun namanya, ya, ya, untuk melakukan dekonstruksi, apalagi itu menggunakan cara-cara yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak santun dan lain sebagainya. Nah, ini dari satu apa namanya, momentum saja, misalnya makmum dan imam yang salah, itu sudah subhanallah pelajarannya banyak sekali. Apalagi misalnya kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ketika beliau membiarkan Hasan dan Husain bermain-main karena ibunya lengah, masuk ke mihrab kemudian bermain-main di punggung beliau, ya, di sekitar beliau pada saat beliau sholat. Beliau membiarkan itu, tidak marah kepada Fatimah, tidak marah kepada cucunya, dan
tetap tidak mengganggu proses pelaksanaan sholat sampai akhir. Itu juga sesuatu yang subhanallah harusnya umatnya itu melihat itu. Ya, bagaimana nilai-nilai humanisme itu begitu dijunjung tinggi oleh Rasulullah sekalipun beliau sedang sholat. Ya. Jadi terkadang orang-orang sekarang itu sok suci gitu loh. Ya. Merasa bahwa dia itu kan saya sedang sholat nggak boleh diganggu apapun. Ya, sholat ya sholat ya. Manusia sedang apa kita nggak boleh diganggu ya karena ini urusannya sama Allah. Ya. Mereka nggak pernah melihat sih bagaimana Rasulullah sholatnya. Ketika ada tangisan bayi, beliau percepat bacaannya. Beliau katakan kalau sholat sendirian, dia di belakangmu, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang tua, ada yang muda. Tapi kalau sholat sendirian, silahkan. Mau lama berapa jam, silahkan. Itu kan menunjukkan betapa nilai-nilai humanisme itu tetap terjaga, sekalipun kita sedang melaksanakan ibadah mahdoh, ya, kaitannya dengan hablum minallah. Nah, ya ini akhlak loh. Ya. Jadi kalau kita sebenarnya mau ya mempelajari seluruh ajaran Islam, ya, itu pasti 3 unsur pilar-pilar tadi itu ya ada di dalamnya semuanya. Dan kalau kemudian kita bisa resapi itu, ya maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa sebenarnya. Cuman masalahnya kadang-kadang nggak paham, kadang-kadang paham tapi pura-pura nggak paham, kadang-kadang tahu ya tapi nggak mau tahu. Gitu. Udah dicuekin aja, pada akhirnya kemudian nggak ketemu. Ya, itu kan apalagi aspek-aspek yang luar biasa kita kalau jabarkan detailkan itu nggak habis waktu itu ya. Kita sampai berhari-hari nggak akan selesai. Nah, itu menunjukkan betapa ya sebenarnya ya, muaranya itu satu sama. Jadi ibarat kata ini orang Indonesia yang dari pantai utara ya daerah Pantura itu muaranya sama ya laut utara itu. Ya, mau lewat Jakarta, mau lewat Surabaya, ya mau lewat Tegal saya gitu ya. Itu ujungnya sampainya ke Laut Utara. Ya, sama ya. Yaitu bagaimana akhlak itu terinternalisasi dalam diri kita masing-masing. Ya, apapun profesi kita, apapun aktivitas-aktivitas ibadah kita, ya, dalam berbagai bentuknya di setiap hari itu diarahkan ke sana. Maka Rasulullah itu ya membuat statement ini. Gitu. Bahwa seolah-olah tidak ada, bukan tidak ada yang lain itu ya itu sebagai sarana, sebagai alat, ya, sebagai metode atau cara untuk mencapai kepada tujuan itu. Sebab kalau orang sudah akhlaknya mulia, itu nanti mulia semuanya. Sebab akhlak itu kan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah, kepada manusia, kepada binatang, kepada alam semesta. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Jadi ketika akhlak itu sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, maka cara dia bermuamalah dengan Allah juga dengan akhlak terpuji sesuai dengan konteksnya, dengan manusia juga seperti itu, dengan binatang juga sama, dengan alam semesta juga sama. Apalagi tadi itu akhlak itu hasil dari sebuah proses panjang, dari ibadah yang konsisten, dari akidah yang lurus, yang bersih, ya. Maka kemudian ini sudah paripurna, sudah tidak ada lagi ya yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Jadi kalau orang tadi sholat itu sudah benar dan akhlak sholat itu sudah diterapkan, sebenarnya sudah selesai. Ya. Artinya apa? Orang ini tidak akan mungkin korupsi, orang ini tidak mungkin memaki orang lain, orang ini tidak akan bikin onar, akan menyengsarakan tetangga dan sebagainya, tidak akan mungkin. Karena nilai-nilai dalam sholat itu sudah terinternalisasi dalam dirinya. Nah, inilah mengapa kemudian ya, penting sekali istilah orang itu lebih susah jadi orang baik daripada orang pintar, gitu kan. Baik itu pintar itu banyak tapi baik istilahnya pintar dan benar. Pintar banyak tapi benar itu susah. Ya. Maka ketika Nabi Yusuf menawarkan diri ya, untuk menjadi pejabat ya, bendahara negara Mesir ketika itu, karena memang reputasi beliau kemudian diakui ini orang luar biasa oleh Maliknya itu. Apa kemudian argumentasi yang beliau ajukan? Inni hafizun alim dalam surat Yusuf. Saya adalah orang terpercaya, orang yang amanah, ya, dan orang yang berwawasan luas, alimun. Nah, ini menariknya kenapa yang didahulukan akhlak dulu, baru kompetensi. Hafiz itu kan akhlaknya, orang yang mampu menjaga kepercayaan. Ya. Kemudian alim itu mewakili kompetensi, keahlian. Kenapa didahulukan? Karena para mufassir salah satunya mengatakan kalau orang pintar ya,
tapi tidak amanah, itu menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Dia akan menggunakan kepintarannya untuk ngibulin orang, untuk memanipulasi data, untuk melakukan upaya-upaya yang merugikan banyak orang. Tapi kalau orang amanah, tapi kurang pintar bisa belajar, dia masih ada kesempatan untuk terus mengasah dirinya. Ya. Itu Al-Quran yang bicarakan itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan kita kan pejabat semua sebenarnya. Paling tidak pejabat untuk diri kita sendiri kan. Pejabat diri sendiri ya. Atau saya sering katakan paling enak jadi apa? Jadi menteri. Siapa yang mau menjadi menteri saya bilang. Menteri apa? Menteri urusan masing-masing gitu ya. FUS gitu ya. Menteri urusan masing-masing. Jadi nggak perlu ngurusin orang lain. Urus ada diri sendiri gitu. Paling tidak kan seperti itu. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Maka kemudian ini benar ya bahwa akhlak itu ya posisinya lebih tinggi kalau kita kaitannya dengan ini dibandingkan dengan kepintaran, keahlian, kompetensi. Ya. Itu mungkin pernah ada yang baca survei itu ya. Orang yang paling sukses itu nomor 1 bukan IP-nya paling tinggi ya, bukan yang paling cerdas ya. Justru orang yang bisa diterima oleh semua kalangan, ya. Orang yang mampu memahami orang lain, orang yang mampu bersinergi dengan orang lain, bisa menjadi bagian dari teamwork misalnya itu kan akhlak itu. Berarti yang sukses itu nanti bukan yang paling pintar. Kalau paling orang pintar itu bisa dicari ya. Orang yang punya tadi itu ya, karakter ya, yang kuat itu akan bisa mencari tenaga profesional. Ya. Tapi kalau orang hanya bekal pintar saja, tapi egois, seenaknya sendiri, nggak bisa diatur. Ya. Dan kadang-kadang ada kecenderungan itu. Orang kalau terlalu cerdas ya, itu susah diatur, ya. Susah dikendalikan, ya. Egonya tinggi dan lain sebagainya. Ini saya juga menjumpai di kampus itu. Memang orangnya pintar, tapi susah banget menghadapi orang satu ini lebih menghadapi satu kampus itu. Kadang-kadang terasa begitu. Memang terlalu pintar juga kadang-kadang kalau tidak ya tadi diimbangi dengan bagaimana penanaman nilai-nilai akhlak itu bahaya. Ya, maka inilah ya pentingnya di situ. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya tadi sudah saya singgung sedikit ya, akhlak terhadap Allah dan manusia. Nah, karena ada dimensi akhlak itu paling tidak kalau dibagi ya sebenarnya pembagian saya itu lebih detail ya. Sebenarnya hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Atau akhlak terhadap manusia ada juga nasnya itu dimaknai hubungan dengan alam semesta termasuk manusia. Tapi saya ingin lebih detail satu-satu nanti dengan manusia, kemudian dengan binatang dan dengan alam semesta maksudnya bisa jadi tumbuh-tumbuhan termasuk benda-benda mati ya. Baik. Kita sudah pernah bahas dulu ya. Ketika malaikat Jibril berdialog dengan Rasulullah, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Nah, jadi ihsan itu ya ada yang mempersepsikan ihsan itu sama dengan akhlak. Nah, tetapi kalau kita gali lebih lanjut, ya, ihsan itu adalah puncak daripada akhlak. Nah, kenapa? Ya, kita lihat dari definisi dalam hadis itu. Anta'budallah ka'annaka tarak fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu hadisnya. Nah, itu saya singgung ini aja bahasa Indonesia saja. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril hal ihsan ya. Kemudian beliau menjawab anta'budallah ka'annaka tarak fa innahu ka'annaka tarah fa in lam yakun yarak fa in lam yakun yarak fa innahu yarak. Ya. Ini bolak-baliknya kalau nggak tahu artinya pusing ya. Itu jadi ihsan itu adalah puncak daripada akhlak. Kalau kepada Allah maknanya apa? Pengabdian kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ka'annaka tarah. Ya. Kalau kita melihat tembok adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang muncul adalah pujian kepadanya. Ada mobil bagus, mewah, Allah. Yang memberikan keahlian membuat itu adalah Allah. Yang memberikan anugerah harta sehingga dia beli itu juga Allah. Ya.
itu orang yang tidak pernah lekang dari Allah di setiap momen, di setiap ketika dia melihat apapun, melakukan apapun. Ya. Ini adalah puncak dari akhlak seseorang kepada Allah. Ya, sehingga hidupnya itu senantiasa diwarnai oleh Allah. Ya, itu dalam hadis qudsi itu ada ya. Orang ketika semakin dekat kepada Allah, kedekatannya itu sudah luar biasa, intim dengan Allah, itu maka Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi kakinya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi lisannya. Jadi telinganya itu digerakkan oleh Allah. Ya. Kalau yang menggerakkan Allah itu pasti baik, pasti mengarah kepada hikmah, pasti mengarah kepada makrifat. Ya. Kalau matanya, ya, itu sudah Allah yang dikatakan di situ, ya, maka aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi mulutnya, aku akan menjadi tangannya. Nah, ini barangkali puncaknya di situ memang, puncak akhlak. Ya. Kalau bahasa lainnya mungkin Pak Adian makrifat ya. Orang yang sudah sangat mengenal Allah secara intim, itu akan seperti itu. Nah, ini yang disebut seolah-olah engkau melihat. Ya. Jadi memang Allah tidak bisa dilihat karena gaib ya, tetapi ya, Allah itu sudah hadir setiap saat, setiap waktu ya. Bahkan di dalam detak jantungnya, denyut nadinya, mindset, cara berpikirnya, semuanya, darahnya mengalir ya, dialiri oleh aliran-aliran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya semuanya pasti mengarah kepada puncak. Kalau ibadahnya ibadah puncak, kalau akidah puncak, akhlaknya juga akhlak puncak. Ini disebut ihsan kepada Allah. Kata Nabi, kalau memang tidak bisa seperti itu, sekurang-kurangnya fa illam takun tara fa innahu yara. Sekurang-kurangnya Allah senantiasa hadir dalam seluruh aktivitas kita. Kalau Allah hadir dalam seluruh aktivitas, nggak mungkin lah ya, orang itu berbuat maksiat. Kalau tahu maksiat mungkin tanpa sadar, maksiat kecil. Ya. Karena memang hadir terus di setiap momen, di setiap waktu, bahkan ketika dia tidur pun Allah hadir. Bahkan ketika dia diam pun Allah hadir, apalagi dia bergerak. Ya. Ini akhlak kepada Allah seperti itu. Dan itu tercermin di dalam pengabdiannya yang total. Ya. Tidak ada di situ tendensi motif-motif yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, itu dalam bahasa lain mungkin ya. Ya, kalau kaitannya dengan kemurnian hati ya, itu adalah orang-orang yang mukhlis atau disebut mukhlas. Ya. Kalau mukhlis itu orangnya yang mengupayakan, kalau mukhlas Allah yang timpakan keikhlasan. Sehingga keikhlasannya pasti lebih tinggi. Maka dalam Al-Qur'an itu yang tidak bisa diganggu oleh iblis, setan apapun ya, itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu ya, yang diikhlaskan oleh Allah. Itu nggak bakal kena. Mental semua itu. Iblis, setan, mau genderuwo, mau tuyul, mau pocong, mau apa itu. Mental semua itu. Nggak ada yang bisa masuk. Ya. Karena apa? Itu orang memang semuanya Allah sudah. Hatinya sama Allah, matanya sama Allah, jiwanya sama Allah, darahnya, detak jantungnya, denyut nadinya, semuanya pada Allah. Ya bagaimana mungkin dia akan dirasuki oleh sesuatu selain Allah? Maka nggak mungkin. Ya. Ini puncaknya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara puncak daripada akhlak kepada Allah, yes, berarti orang itu sudah mencapai puncak makrifat, sudah mencapai puncak daripada proses-proses awal yang kita sampaikan tadi itu, akidahnya, kemudian syariatnya sudah dia laksanakan, baru kemudian sampai pada tataran makrifat. Ya. Itu yang seringkali orang sebut sebagai syariat, ya, kemudian tarekat, kemudian hakikat dan makrifat. Ada 4 fase itu. Ya. Syariat itu ya mengamalkan ajaran Islam biasa kayak kita salat, kemudian tarekat itu istiqomah, ya, istiqomah dulu, baru kemudian nanti hakikat, mencapai hakikat daripada kehidupan, dan nanti makrifat tertinggi itu mengenal secara intim Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu sudah nanti Allah yang menjadi pendengaran, makanya kita mendengar apa yang orang tidak dengar. Allah menjadi mata kita, maka orang-orang kayak begitu itu bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Nah, bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh manusia biasa. Itu ya, mungkin ini kajian tasawuf masuknya ya. Ya karena memang akhlak itu sangat dekat dengan tasawuf ya. Baik ya. Kemudian ihsan kepada manusia tadi, ihsan kepada Allah.
Nah, sekarang ihsan kepada manusia. Ini Mas Irsan ya, bukan ihsan. Mirip-mirip irsan, ihsan. Ada ihsan kepada manusia, ini ada definisi ya dalam tafsir itu ya. Maknanya adalah memberi lebih dari yang semestinya dan menerima kurang dari yang semestinya. Ini kalau dihitung-hitung, kalau ukuran Pak Adrian investasi rugi terus ini. Ya, kalau bicara investasi kok pakai prinsip ihsan, ya. Rugi terus itu ya. Janganlah ini dipakai dalam konteks akhlak ya, pada manusia ya. Jangan investasi persoalan lain, itu masalah dagang itu ya. Kata orang uang itu nggak punya saudara, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya ibu, nggak punya ayah ya. Ya mau saudara mau apa, kalau urusan uang ya harus jelas ya. Kalau bisnis saya begitulah, itu persoalan yang berbeda. Nah, kita bicara tentang ihsan ya. Jadi muhsin atau orang yang baik, puncak ya, atau orang yang level paling tinggi dalam kebaikan itu adalah orang yang memberi lebih dari semestinya. Jadi misalnya ukuran semestinya itu apa? Ya ukuran wajar manusia lah. Ya. Kalau misalnya orang sedekah, ya, itu rata-rata 2,5%. Zakat misalnya zakat mal 2,5%, dia zakatnya 10%, ya berarti lebih dari semestinya. Ya, parameternya yang mudah kayak begitu aja lah. Orang kalau misalnya sama orang tuanya, ya ngasihnya itu, ya misalnya yang lain-lain itu mungkin orang tua tinggi 20%, dia bisa kasih 50%. Ya, sama seperti Abu Bakar kan, ketika membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mendapatkan puncak kebaikan kalau tidak menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini Abu Bakar langsung datang kepada Rasulullah. Ini ada sedekah apa yang dimintai? Sedekah emas. Baik, karena yang diminta sedekah emas, saya berikan seluruh emas yang saya miliki. Ada lagi sahabat yang datang, apa yang paling saya cintai? Ditanya oleh Rasulullah, kebun saya yang dekat Masjid Nabawi itu, saya berikan kepada jalan Allah. Nah, itu berarti apa? Itu tadi, ya. Apa yang paling kita cintai? Tidak harus dalam jumlahnya yang banyak ya. Bisa jadi jumlahnya lebih banyak tapi kurang disukai. Ya. Itu indikatornya itu. Ya. Ihsan itu seperti itu. Kemudian menerima kurang dari yang semestinya. Nah, harusnya misalnya kita ngajar itu dikasih, ya, misalnya ngajar sama profesor-profesor gitu ya. Kita bapak mbahnya profesor, satu pertemuan 5 juta misalnya. Kok malah kemudian nggak usah lah. Ini ada donasi ya kan, yang ini buat yang lebih butuh dari saya banyak tuh. Banyak di bank-bank itu punya orang semua itu. Banyak itu ya. Nggak usah, saya nggak perlu ya. Bukan siapa nggak perlu uang, tapi saat ini insya Allah lebih cukupkan. Berarti memang orang ini nggak mau ya, menerima ya, menerima tapi kurang dari semestinya. Ya. Nah, ini memang tipenya seperti ini orang-orang muhsin itu. Makanya dalam bahasa Arab itu orang-orang yang suka memberi disebut muhsinin atau mutabarri'in. Nah, di Mesir biasanya kalau orang sebut muhsinin karena mereka itu memberi ya tanpa pernah mau menerima. Nah, bahkan bukan nggak mau menerima. Menerima lebih sedikit aja sudah disebut muhsin, apalagi tidak mau menerima. Nah, ini termasuk kategori itu. Ya. Nah, kita kalau sudah sampai level itu berarti ya puncak akhlak kita kepada manusia itu sudah masuk. Ya. Kalau masih dia kasih, saya kasih juga. Ya. Itu adil namanya, Pak. Makanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dulu baru ihsan. Adil itu tingkatnya lebih rendah daripada ihsan. Ya. Adil ya itu kasih sekian sama, balikin sekian. Itu maknanya wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Yang paling bagus bi ahsana minha, lebih bagus. Ya, kalau kita dikasih penghormatan, tapi auruduha minimal sama, masih adil di situ. Ya. Makanya dalam prinsip kehidupan yang umum itu Allah menyebutnya adil dulu ya. Kenapa adil dulu? Ya karena bagaimana mau jadi ihsan kalau adil aja belum tercipta. Ya, nggak bisa, itu prosesnya harus adil dulu, jadi orang yang adil dulu, baru kemudian dari muhsin. Ya. Nah, karena untuk menjadi ihsan muhsin tadi itu syaratnya tadi itu, ya,
memberi lebih dari yang seharusnya, menerima kurang dari yang seharusnya, itu kan sulit sekali ya. Dalam kehidupan ini sulit ya, siapapun akan sulit untuk melakukan itu. Nah, definisi dari Imam Ali juga bagus ini. Ihsan kepada manusia adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Antuk sima liman asa'a ilaika. Redaksina. Kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini juga sama. Ya. Maka Al-Quran itu dalam surah Ali Imran yang menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa kriterianya. Nah, itu kan bertingkat-tingkat itu. Wal kaziminal ghaidha yang pertama kaitannya dengan muamalah sama manusia ya. Wal kaziminal ghaidha yang pertama tingkatan pertama orang yang mampu menahan amarah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Mampu menahan amarah. Tapi masih marah, cuma ditahan. Nah, tidak diekspresikan, tidak dikeluarkan kemarahan itu, tidak dilampiaskan. Nah, itu ciri-ciri orang bertakwa. Sudah luar biasa. Orang marah besar tapi mampu menahan amarah itu, tidak sampai meledak. Nah, itu orang bertakwa salah satu cirinya. Yang kedua, tingkat lebih tinggi. Wal'afina 'anin nas. Tingkat lebih tinggi, setingkat lebih tinggi, yaitu memaafkan. Al-afu itu menghapus memori buruk. Nah, jadi orang itu berbuat buruk sekali kepada kita, tapi kita maafkan. Tidak lagi ada kemarahan. Kalau yang pertama masih marah, cuma ditahan. Yang kedua ini bahkan sudah mampu menghapus kemarahan itu. Sudah kosong di situ rasanya. Saya sudah tidak ada rasa apa lagi dengan dia. Ya, tidak marah lagi. Sudah saya maafkan. Makanya maaf al-afu, ya, itu sebenarnya itu Bapak dan Ibu. Kalau ya saya maafkan tapi masih ada tapinya belakang, atau saya maafkan tapi di belakang kemudian maaf tapi utang jalan terus. Kalau utang urusan lain itu Pak, itu tetap tidak bisa dimaafkan. Kalau urusan utang itu ya harus dilunasi. Ya. Tapi saya belum gerundel, yo saya maaf tapi jangan begitu. Berarti masih ada itu kan jalan, belum afu, belum alafina 'anin nas. Harus tingkat lebih tinggi, ya. Hapus itu semua memori buruk, semua hal-hal yang citra buruk dari orang itu dari benak kita. Nah, baru yang terakhir, Allah yuhibbul muhsinin. Di situ dikata mahabbahnya, Allah cinta di sama orang al-muhsinin. Kenapa? Al-muhsinin tadi itu. Jadi kalau tadi yang kedua memaafkan, ini bukan hanya sekedar memaafkan, tapi membalas dengan kebaikan. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Itu Imam Ali mengatakan itu. Jadi ketika ada orang diperlakukan dengan buruk, ya, kalau tingkatan pertama masih marah tapi ditahan. Tingkatan kedua memaafkan tapi tidak membalas apa-apa. Nah yang ketiga bukan hanya memaafkan iya tapi membalas dengan kebaikan. Inilah yang disebut al-muhsinin dalam konteks muamalah sama manusia. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau belum ya berarti belum mencapai puncak itu. Akhlak kita masih akhlak biasa-biasa. Nah, baik ya, waktunya ternyata sudah hampir tengah 12. Rasa ya, kita sedikit lagi deh. Nah, tadi akhlak manusia dan Allah kepada Allah dan manusia. Sekarang kepada binatang mungkin sekedarnya saja ya. Saya hanya mengutip beberapa hadis dari sisi makna saja. Ya. Jadi dalam beberapa tuntunan Rasulullah itu ada bagaimana sikap kita terhadap binatang. Binatang yang notabene adalah makhluk yang tidak berakal, itu pun dihargai oleh Islam dan ada tuntunan dan aturannya bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Ya, di antaranya misalnya menyembelih dan memakannya dengan cara yang baik. Fakuluha sholihatan wadbahuha sholihah. Ya. Disembelihnya dengan cara yang baik, makannya juga cara yang baik, menungganginya juga ada di farkabuha sholihatan. Ditaikin kalau dia memang dimanfaatkan, dimanfaatkan secara baik. Jangan sampai melebihi kemampuan. Ini kadang-kadang saya dilihat Pak di Arab Saudi, di Mesir waktu itu. Kadang-kadang kasihan saya lihat keledainya kecil, barangnya di atas budayanya minta ampun. Sampai dia kayaknya sebenarnya kalau jadi manusia dia menjerit. Jangan terlalu berat itu. Nah, kalau kadang saya nggak tega Pak. Saya itu orangnya nggak tegaan itu kalau lihat kayak gitu. Kenapa sih harus binatang gitu ya? Ya kalau misalnya dikasih beban ya sesuai kemampuannya. Ya, sudah kayak gitu makannya juga makan bekas-bekas semua, ya dedak, bekas-bekas makanan manusia, habis itu tenaganya diperas habis-habisan. Saya juga nggak tega pernah lihat Pak, ya, ketika saya ke kampung di Mesir itu ada kerbau dua, gede-gede kerbaunya, tapi dikerjain sama manusia. Suruh jadi kincir Pak, itu jadi kincir, jadi dia muter-muter seharian itu istirahatnya
Nanti sore ngincernya satu arah lagi. Ya Allah, kalau saya jadi dia pasti mau, ya Allah manusia tega banget ya, saya badan gede begini suruh muter-muter setiap hari satu arah lagi. Ini sudah pusing banget ini, kepala sudah pusing 7 kelilit. Kadang-kadang saya nggak tega itu, lihat-lihat kayak begitu. Kenapa sih harus pakai binatang? Ya, bisa kan kita gunakan tenaga listrik gitu ya, atau tenaga katakanlah tenaga alam lah, air yang ini ya, jangan kemudian menyiksa binatang. Itu mereka kalau bisa bicara itu pasti protes. Nah, tapi karena nggak bisa bicara ya. Nah, ini yang memberdayakan binatang tidak dilarang karena memang wasakhkharakum ma fis samawati wa ardi. Allah menundukkan langit dan bumi untuk kita memang, tapi bukan eksploitasi. Ya. Kemudian bagi yang memelihara binatang maka wajib hukumnya memberi makan, minum, dan memenuhi kebutuhan lain. Kita sudah bahas itu dalam hal nafkah. Ya, jadi ketika orang punya binatang dan binatang itu masuk dalam pemeliharaannya, maka itu termasuk bagian fardu ain untuk dinafkahi. Jadi kalau kita punya kucing peliharaan, maka kucing itu wajib dinafkahi. Itu wajib hukumnya, fardu ain. Kalau kita punya apapun ya, peliharaan saya punya ada kura-kura itu di depan, kita kasih makan terus. Istri saya punya ikan-ikan itu kasih makan terus. Ya, kalau yang kucing-kucing datang dari mana-mana kita kasih, itu sedekah namanya, bukan infak. Kalau infak wajib, ya, atau nafkah. Nafkah itu wajib. Nah, itu masuk kategori, ya. Itu kalau dalam bahasan fikih ya, itu ada bahwa orang yang menafkahi binatang itu hukumnya wajib kalau dia ada dalam tanggungannya. Ini bagian daripada ajaran Islam yang menghormati binatang ya, dengan sangat luar biasa baik ya. Kemudian ancaman neraka bagi yang menyakiti binatang, ada hadisnya kan, seorang perempuan yang masuk neraka karena membiarkan kucing mati tidak diberi makan di kandangnya, padahal itu kucing miliknya. Hanya karena kucing pernah berbuat kesalahan kemudian disiksa tidak dikasih makan sampai mati. Itu dia dicap oleh Rasulullah sebagai calon penghuni neraka. Sebaliknya itu ada seorang wanita tunasusila yang kemudian memberi minum kepada anjing yang kehausan, padahal dia juga sama-sama haus, tapi lebih mendahulukan anjing itu, diminta dicatat oleh malaikat Jibril sebagai calon penghuni surga. Nah, ini menunjukkan betapa subhanallah Islam itu memberikan bagian bagi binatang itu ya, untuk bersama-sama dengan manusia hidup bersinergi, saling mengisi satu dengan lain. Karena faktanya memang begitu, kita butuh mereka juga. Kalau nggak ada binatang, ya aduh, di sini ada usaha makanan ikan atau ayam nggak, atau daging gitu. Nggak mungkin kita bisa menikmati itu semua ya. Kemudian tanaman yang dimakan binatang merupakan sedekah, sama nilainya dengan sedekah kepada manusia. Itu ada hadis dalam hadis Bukhari itu. Kalau kita menanam sesuatu, ya, kemudian tanaman kita dimakan oleh binatang dan kita ikhlas, maka itu dikategorikan sebagai sedekah kepada mereka. Jadi, tanaman dimakan burung, dimakan wereng misalnya ya, dan kemudian yang punya tidak mengeluh, ikhlas, ya sudah, itu sedekah saya sama mereka. Itu kategorinya sedekah sama dengan sedekah kepada manusia. Dan yang terakhir, barangkali slide terakhir, terhadap alam. Ya, saya bedakan karena ini mungkin konteksnya lebih luas ya, mungkin pada lingkungan kita. Ya. Komitmen Islam terhadap penjagaan alam semesta itu banyak dalam ayat Al-Quran, hadis, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dan juga keteladanan Rasulullah. Rasulullah itu memberi nama untuk benda-benda tertentu yang beliau miliki. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperlakukan mereka itu seperti benda hidup, ya, karena ada nama. Ya. Sehingga kemudian sikap beliau pun ya berbeda ketika kita anggap bahwa benda itu benda-benda mati. Ya, maka ini merupakan bagian daripada teladan Rasulullah yang harus kita ikuti. Kemudian tidak harus dikasih nama ya, tidak sama seperti Rasulullah ya. Masa gelas dikasih nama ya, namanya nama cantik lagi misalnya, nama misalnya Mbak Citra, nggak usah kasih nama yang populer, kasih nama yang kalau bisa ada nama tapi nama bukan nama manusia ya. Sehingga nanti kalau pas panggil istrinya nggak cemburu ya. Baik, kemudian Islam menganggap benda mati adalah benda hidup. Ini coba bisa dilihat di dalam surah Al-Isra. Wa min syai'in illa apa? Wa tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Yang bertasbih kepada Allah, langit ya, 7 dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya atau siapapun yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan segala sesuatu itu bertasbih
kepada Allah dengan tasbihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Nah, itu Nabi juga pernah ya. Itu kan mimbar beliau kan nangis ya ketika mau diganti mimbar yang baru ya. Didengar itu oleh jamaah yang ada di situ. Ya kan? Kemudian Rasulullah juga pernah itu mengambil pasir dan kemudian diperdengarkan tasbihnya kepada Utsman, Umar dan Ali. Awalnya mereka nggak dengar. Coba camkan lagi, dengarkan lagi dengan lebih sesama. Ternyata betul. Kayak suara tawon apa-apa sedang bertasbih mereka itu. Ya. Ya, kalau kita tahu seperti itu, ya, jangan zalimi mereka. Nah, mereka juga seperti makhluk, ya, ciptaan Allah yang lain yang bahkan sepertinya bernyawa karena bertasbih. Ya. Mereka semuanya memuji Allah. Ya. Bahkan gunung-gunung juga memuji Allah, sungai-sungai memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Manusianya malah tasbihnya pakai gaple. Tasbihnya nggak jelas itu ya, kemana. Tidak ada relevansinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya dari awal sampai akhir saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, apa yang benar itu semata dari Allah, dan kalau ada yang salah ya itu semata-mata karena kelemahan dan kekurangan saya secara pribadi. Ya, silakan kalau ada diskusi ya. Mungkin nanti materinya kalau memang dibutuhkan saya kirim semuanya ke Pak Adrian ya, dan bisa disimpan sebagai kenang-kenangan ya. Ya, siapa tahu bermanfaat walaupun itu berupa PowerPoint ya. Tapi kan daripada tidak sama sekali ya, sebab kalau dibentuk makalah nah, nanti kayak kuliah di kampus gitu ya. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang didiskusikan kita kembalikan pada Pak Adrian. Baik, terima kasih Ustaz Taufik atas uraiannya yang sangat komprehensif dan mencerahkan. Seperti biasa bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat chat atau langsung aja unmute. Mungkin sambil nunggu Ustadz, saya kebetulan pas dapat titipan pertanyaan dari salah satu kerabat. Sebentar, izin saya bacakan. Mungkin ini akhlak kepada Allah ya jadinya, khususnya kepada Quran. Jadi dia menemui ada seseorang yang sedikit-sedikit berusaha mencari pembenaran dan menutupi kekurangan dan kesalahannya dengan ayat Al-Quran. Jadi sedikit-sedikitnya kalau ada apa-apa mencocok-cocokkan ayat dengan sesuatu kemudian jadinya mengancam. Nah, itu adakah dalil atau akar dari Nabi atau para sahabat atau ulama soal orang yang seperti ini dan sebaiknya bagaimana? Mungkin itu Ustaz dari saya. Masih di mute, punten. Oh ya, masih di mute. Baik ya. Jadi sebenarnya banyak ya cara orang untuk melakukan pembenaran ya, menjustifikasi apa yang dilakukannya. Untuk orang-orang tertentu barangkali dia menggunakan logika akal, tapi logika yang dicocok-cocokkan dan dicocok lagi. Tapi sebagian yang lain memang ada yang menggunakan dalil dari teks-teks suci ya. Ini tentu saja dua-duanya tidak benar. Kalau memang perbuatan itu tidak benar. Tapi kalau toh benar, sebenarnya ancaman Rasulullah itu luar biasa. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan aku dengan sengaja, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bahkan ketika begini ya, dalam diskursus teks Al-Quran dan hadis ya, orang menjawab pertanyaan saja dan dia benar, tapi tidak berdasarkan apa yang dia pelajari, ilmu yang dia dapatkan, itu salah. Loh. Iya, kenapa? Karena ini Al-Quran dan hadis, bukan main-main. Jadi sekalipun jawabannya benar, tapi tidak berdasarkan wawasan pengetahuan yang didapatkan, baik melalui orang lain maupun lewat dirinya,
pas kebenaran, jawabannya betul, itu nggak boleh, dilarang. Apalagi cocok logi tadi. Ya, cocok logi. Nah, maka menghadapi orang-orang seperti ini sebenarnya mudah kalau kita bisa memahami teks-teks itu, ya bisa dibantai itu. Ya. Nah, sebenarnya jauh lebih mudah ya menghadapi orang-orang seperti ini dibandingkan misalnya orang yang punya nalar tinggi. Dan kemudian dia bisa menganalisa dari perspektif ini, dan itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya. Tidak ada dasarnya sama sekali, ya, dalam Al-Quran maupun hadis orang menggunakan Al-Quran dan hadis untuk membenarkan perbuatannya. Ya. Jangankan tadi itu salah, ya. Yang benar saja kalau tidak berdasarkan ilmu tidak diperbolehkan. Maka dari itu janganlah, kalau memang ada yang seperti itu tolong ya diberitahu, ya, bahwa dalam perspektif agama Islam, ya, itu tidak boleh menjawab, menyampaikan sesuatu tanpa ada landasan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Itu ada dalam surah Al-Isra, ya. Bisa coba saya lihat ayat beberapa. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Kalau saya lihat ayatnya ayat berapa? Isra atau Luqman, Ustaz? Surat Al-Isra. Ini wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Ya. Al-Isra ayat 36. Coba itu bisa di share kalau dulu. Al-Isra 36. Sudah bisa dilihat artinya tuh Al-Isra, ya itu tadi ke-6. Ya, itu bisa diperbesar, Pak. Nah itu, ya terus ke bawah ke sebelumnya itu wala taqfu 36 itu. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta tanggung jawabannya. Ya kan? Jelas ini. Larangannya jelas. Ya. Dan ini larangan yang bersifat pasti, qat'i, hukumnya haram. Ya. Untuk semua hal, apalagi urusan hadis, urusan Al-Quran. Yang urusan-urusan lain saja, kalau kita tidak punya kapasitas, jangan bicara, jangan ikuti, ya. Jangan kemudian sampaikan. Ini jelas, ya. Karena apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, kemudian di sini hati nurani, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di dunia memang tidak ada. Karena yang tanya juga sama-sama nggak tahu saja, ya. Yang di debat juga sama-sama nggak paham. Tapi pasti akan ada pertanggungjawaban. Jadi karenanya hati-hati betul, ya. Ini bukan untuk semuanya, bukan untuk yang bertanya, tapi untuk saya juga, untuk semuanya harus hati-hati benar. Imam Malik itu, ya, konon dari 45 pertanyaan hanya 3 pertanyaan. Yang lainnya dibaca la adri, la adri, la adri. Dijawab saya tidak tahu, saya tidak tahu. Mayoritas itu dijawab tidak tahu, ya. Bukan karena apa-apa, karena beliau waktu itu belum baca. Sebenarnya bisa jadi, ya, ada yang beliau tahu tapi belum pasti. Maka daripada kemudian beliau dikategorikan sebagai orang yang sok tahu, ya, dalam ayat ini, ya, maka lebih baik menjawab. Dan itu tidak akan mengurangi kehormatan seseorang ilmuwan. Ilmuwan itu, ya, yang merusak citra ilmuwan, seorang yang punya integritas dalam bidang keilmuan itu adalah ketika dia bohong, ya kan? Tapi ketika dia tidak tahu nggak masalah, ya. Tapi kalau politisi kan kebalikan. Politisi itu, ya, boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kalau ilmuwan boleh salah. Kalau politisi boleh bohong, nggak boleh salah. Kalau politisi, ya, harus bohong malah, nggak boleh. Tapi politisi, ya, iya, nggak boleh salah tapi boleh bohong. Berarti kadang-kadang harus bohong. Ini di situ, ya, Adriannya. Barangkali yang lain kalau ada. Ustadz. Ya, Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Ya, lebih nanya sebenarnya akhlak untuk sesama. Kadang kan misalnya kita
misalnya kita berkunjung ya, kadang-kadang mungkin kalau konteksnya kita hidup di luar negeri atau sekarang misalnya di Jakarta, itu kan mungkin banyak juga teman-teman yang masih minum alkohol seperti itu. Nah, itu kan kadang-kadang kan kita juga, kalau saya sebenarnya kan prinsipnya asal kita nggak minum gitu, bukan kita yang minum, tapi di tempatnya teman saya mau minum, sebenarnya kalau bagi saya nggak masalah gitu. Nah itu, tapi kan ada yang bilang katanya kalau kita sebenarnya nggak boleh berkunjung ke tempat yang ada khamarnya seperti apa. Nah itu nggak salah, bahkan ada hadisnya ya. Nah itu kira-kira seperti apa ya untuk akhlaknya gitu. Konteks akhlak muamalah sama manusia. Karena ini kan konteksnya juga kita ingin menjalin persahabatan lah ibaratnya. Iya, baik. Ada sering saya sampaikan itu ya, bahwa ketika kita mengambil sikap-sikap tertentu, bukan hanya urusan akhlak, tapi semua ya, yang berkaitan dengan agama, itu landasannya harus jelas ya. Landasannya bukan hanya semata-mata landasan teks dari ayat Al-Quran maupun hadis, tapi juga kita harus mempelajari salah satunya yang sering saya sampaikan adalah kaidah usul fikih misalnya. Kaidah usul fikih ya, yang melihat sesuatu itu secara komprehensif, bukan berdasarkan teks-teks ya, yang itu kemudian bisa saja teks itu kan punya konteks juga waktu itu. Ya. Jadi karenanya harus melihat secara menyeluruh ya, dan itu sudah dirumuskan ya, oleh Imam Asy-Syafi'i ya, dalam kitabnya Ar-Risalah itu. Ya. Kita bisa melihat dalam konteks apa yang ditanyakan tadi ya, adalah ada nggak maslahat yang lebih besar yang bisa diperoleh dari kunjungan itu dibandingkan madaratnya. Ya, misalnya ketika kita memutuskan untuk tidak datang, ya, itu ada nggak madarat yang kemudian bisa menyebabkan hal-hal yang krusial, yang urgen, ya, itu kemudian tidak bisa dilaksanakan. Contohnya misalnya, yang akan dikunjungi itu adalah relasi bisnis kita yang ada kaitannya dengan perusahaan, misalnya. Atau dia adalah teman kita yang sangat dekat, dan ada potensi ya, kedekatan itu bisa digunakan untuk mempersuasi dia agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita akan bisa melaksanakan dakwah secara fardhi atau individual. Ya. Ya. Jadi harus dilihat itu. Ya. Itu yang kita sering sampaikan, itu ilatnya itu, alasannya. Dan kalau ternyata ya, urgensinya itu lebih besar untuk datang, maka kita datang. Itu yang disebut dalam kaidah ushul fikih akhafud dararain. Ya, madarat yang lebih ringan daripada kita tidak datang. Tapi kalau memang urgensinya tidak ada, atau kalau toh ada, itu sangat kecil misalnya, maka bisa saja kemudian kita mengabaikan undangan itu. Jadi tidak bisa saklek hitam putih, tidak boleh berkunjung karena dia minum khamar. Nah, kalau kunjungan kita dalam rangka untuk membuat dia ya, itu sadar ya, melalui pendekatan kita akrab dulu, kita dekat dulu, intim dulu, baru kemudian secara bertahap kita berupaya untuk memberikan nasihat kita ya. Nah, itu justru lebih penting datang, karena apa? Akan ada manfaat yang bisa kita peroleh dari kunjungan itu. Tapi kalau sekedar ya, melepas lelah ini, dan dia juga tidak ada pengaruhnya apapun terhadap kehidupan kita, ya, terhadap karir kita, misalnya terhadap keluarga kita atau siapapun itu yang ada di sekitar kita, ya nggak perlu datang. Itu sama seperti saya pernah ditanyakan kemarin itu kan, ngucapin salam ya, pada orang non Muslim. Ya. Kalau ada urgensinya sampaikan, tapi kalau nggak ada nggak usah. Ya. Jadi karena ini adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, Pak Irsan, ya. Tidak bisa berdiri sendiri ya. Hitam putih itu misalnya berkunjung tidak berkunjung. Nanti kan ada turunannya di situ. Turunannya itu yang disebut ilat itu tadi. Makanya dalam perspektif ini, ya, jawaban saya adalah itu. Nanti Pak Mas Irsan bisa lihat dulu apa sih urgensinya. Kalau tadi ya ternyata besar, ya saya itu sahabat dekat dengan dia, dan ada potensi saya akan bisa melakukan persuasi.
tentu saja kalau memang belum, ya harus diniati ke sana Pak Irsyad. Kalau diniati ke sana, ya bahwa kita akan mempersuasi dia untuk suatu waktu nanti secara gradual, secara bertahap, ya meninggalkan minum khamr itu malah bagus. Karena dakwah itu ya, kalau dakwah dan pendidikan itu kan tidak bisa ya hanya di kalangan orang-orang sudah baik. Kalau sudah baik ngapain? Ya memang ada menjadi lebih baik lagi, iya. Tapi kan prioritasnya adalah orang-orang yang seperti ini, yang memang belum menjadi baik untuk satu hal, misalnya masih peminum khamr, maka jadikan dia sebagai orang yang tidak minum khamr lagi. Nah, itu kan justru prioritas. Nah kalau seperti itu maksudnya, justru harus berkunjung ya, sama seperti orang dakwah harus di kalangan WTS misalnya, atau kalangan kegiatan-kegiatan malam misalnya. Nah kalau dia tidak datang ke sana, terus dakwahnya bagaimana? Nah dia harus datang sekalipun, ya resikonya ya dia harus bisa mengelola hati, jiwanya, mengelola matanya, mengelola pendengarannya, semuanya ya, agar tidak sampai justru terjerumus ke sana. Nah, itu Pak Irsyad. Baik. Ada yang lain silakan. Ya mungkin mau ini Ustaz, kayak jadinya kadang kan kalau kita lihat di pergaulan gitu, maksudnya teman-teman yang apa ya, hijrah lah atau ke arah yang lebih baik, jadinya kadang mereka mengisolasikan secara sosial gitu. Itu kan yang sebenarnya satu sisi juga kalau saya melihatnya nggak enak juga gitu maksudnya. Iya. Nah itu memang tadi itu. Jadi pilihan-pilihannya ya. Kalau saya melihat itu ilatnya tadi. Ya. Kalau memang ini ya orang ini memang sudah sulit ya, untuk dekati dan diarahkan, dibimbing dan disadarkan ya. Ya memang lebih baik kita tidak datang. Dan tadi itu kalau memang dia tidak ada implikasi apapun, kalau tapi ada implikasi dan kemudian kita pertimbangkan ada hal-hal yang ternyata urgent, itu ya, bisa saja kita datang. Ya. Cuman tadi itu ketika datang di sana, ya, bagaimana sikap kita ya, untuk menolak secara halus dan kita bisa nggak untuk tetap ya eksis dengan prinsip kita tanpa terpengaruh. Ya khawatirannya kalau misalnya ternyata malah masuk juga terjerumus ke sana, itu berarti ada ilat yang lebih kuat untuk tidak datang. Makanya jawaban saya tadi itu tergantung bagaimana situasi yang terjadi di lapangan itu. Kalau mereka yang hijrah itu lebih memilih mengisolasikan atau mengasingkan mereka, ya itu barangkali salah satu cara. Ya, tapi itu saya yakin ya kalau orang ini masih ada peluang untuk sadar, itu justru tidak produktif. Ya, justru ini seolah-olah melepaskan diri dari tanggung jawab dakwah. Ya, ini kan tidak bagus sebenarnya dalam konteks ini. Jadi karenanya saya lebih melihat ya bagaimana ilat atau alasan ya, kedatangan atau ketidakdatangan itu mana yang lebih urgen. Nah, dan mana yang tadi itu madaratnya lebih kecil, itu harus ditempuh. Karena ini prinsipnya memang seperti itu dan dalam kehidupan nyata itu seringkali terjadi memang. Ya. Jadi karenanya ya harus pandai-pandai juga kita ya lakukan pemilahan. Demikian Pak. Ada lagi silakan Pak dan Ibu. Ya Ustadz, saya mungkin mau tanya pertanyaannya sambungan tadi dari Irsyan gitu. Kalau tadi mungkin sesama teman Ustadz, cuman yang mau saya tanyakan apabila kita juga mungkin kepala suatu organisasi atau kepala suatu badan gitu ya, leadernya, itu apakah lantas berarti kan ada jawab lebih gitu Ustadz, dan mungkin ketemunya kalau tadi kasusnya Irsyan adalah sesekali gitu ya bertemu sama teman, tapi ini kan berarti kalau kita rekan kerja, kalau mereka anak buah berarti kan setiap hari gitu Ustadz. Nah ini karena mungkin jadinya ketika diingatkan setiap hari mereka juga pasti ada rasa tidak nyaman gitu yang akhirnya mungkin nanti ngaruhnya ke performance-nya mereka gitu. Nah sedangkan yang saya pahamin ya tanggung jawab pemimpin berarti harusnya lebih lagi nih Bu, untuk mengingatkan teman-teman ini gitu. Nah itu gimana ya Ustaz? Berarti posisinya Mbak Mutiara sebagai pemimpinnya atau yang melakukan itu pemimpinnya? Katakanlah. Iya teman-teman, saya mungkin ada beberapa ada beberapa anak buah gitu, ada tim.
Kalau misalnya posisi kita pemimpin, ya, itu memang tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Karena hadisnya kan sudah jelas, mar'u aminkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus merubahnya dengan kekuatannya, dengan otoritasnya, dengan kapasitasnya sebagai pemimpin misalnya, atau orang yang punya kebijakan. Nah, tetapi kan ini tidak berhenti hadisnya sampai di situ. Fa'illam yastati, kalau tidak mampu, maka fabilisanihi, dengan lisan, ya, ucapan atau teguran, ya, atau sindiran atau apapun ya namanya itu. Ya. Nah, tahap kedua pun ternyata tidak sukses. Nah, masih saja sikap seperti itu, ya. Kita sudah lepas dari tanggung jawab, Mbak Mutiara. Fa'illam yastati fabiqalbihi. Kalau memang tidak mampu lagi, maka cukup dengan ketidakridhoan dalam hati kita terhadap apa yang mereka lakukan itu. Kita tidak ridho, ya. Kita tidak suka, tidak sepakat. Itu sudah merupakan dakwah sendiri. Ya, jadi namanya nahi mungkar ya. Tapi itu disebut oleh Rasulullah merupakan wadzalika adhaful iman, iman yang paling lemah. Tapi masih ada iman itu. Daripada misalnya tidak sama sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan kekuatan, otoritas misalnya. Otoritasnya kekuatannya sampai di mana? Ya, kalau kemudian regulasinya ternyata tidak memungkinkan untuk itu, berarti kekuatannya tidak bisa digunakan. Misalnya tidak ada aturan di situ, ya, bahwa yang membawa minuman keras atau apa itu ya, dipecat misalnya. Kalau ada regulasinya silakan. Atau misalnya kita buat regulasi dan memungkinkan untuk itu juga luar biasa. Itu bagian dari dakwah kita. Berarti kita punya peran signifikan dalam nahi mungkar. Karena itu biadih itu yang dengan kekuatan itu yang paling tinggi nilainya. Ya. Makanya kalau memang belum ada regulasinya dan kita buat regulasi yang mengarah ke sana dan kita mampu untuk itu, nah itulah tugas pemimpin. Nah, tapi kalau ternyata tidak goal juga karena memang ada banyak hambatan, ini itu dan sebagainya, maka tadi itu langkah yang kedua kita ingatkan dan mengingatkan orang dewasa itu betul kata Mbak Mutiara tadi. Kalau sekali diingatkan itu kalau nalarnya orang dewasa itu digunakan pasti dia akan tahu bahwa itu nggak baik. Nah tugas Mbak Mutiara kalau sudah mengingatkan tadi itu regulasi nggak mampu, kekuatan juga tidak bisa digunakan, mengingatkan juga sudah, ya berarti sudah selesai. Ya. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi, misalnya ketika menghadapi orang-orang tertentu yang memang sudah sulit untuk diluruskan, ya, itu Allah perintahkan khudhil afwa wa'mur bil urfi. Kalau melihat orang-orang yang model-model begitu, ya pertama ya beri maaf dia, ya, tapi tetap beri nasihat, ya. Mungkin maaf dalam arti apa? Kita jangan menstigmakan dia dulu, jangan menjas dulu, ya, jangan memvonis dulu, ya. Kosongkan dulu ya hati kita dari kebencian, dari tendensi apapun, kemudian beri nasihat. Wa'mur bil urfi, ya, perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, ya. Nah, tapi kalau kemudian mereka tetap membangkang, tidak ada respon, atau bahkan cenderung kalau misalnya ini bisa malah mengucilkan kita atau apapun namanya itu, ya, sikap-sikap yang konfrontatif itu, maka wa'arid anil jahilin. Ya, dalam Al-Quran disebutkan kalau menghadapi orang-orang kayak begini sudah kamu berpaling dari orang-orang bodoh. Itu disebut jahilin, orang-orang bodoh. Ya sudah tinggalkan saja. Ya. Jadi ada batasan-batasannya Mbak Mutiara. Jadi kita tidak dipaksa ya untuk terus memikirkan orang tersebut, memikirkan kelompok tersebut ya, dan justru menghabiskan energi kita untuk itu. Jadi ada batasan ketika kita sudah lakukan ya, dan mereka tidak ada respon, sudah itu tanggung jawab mereka sendiri. Apalagi ini misalnya tidak ada kaitannya dengan urusan perusahaan. Misalnya dia ada regulasinya, maka itu tanggung jawab dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai di situ Mbak Mutiara. Ya, demikian ya dari saya. Ya, baik Ustadz. Ya, cukup ya. Sudah hampir jam 12 ya. Jadi ingat-ingat deh Ustadz yang Al-Furqan ya, yang Waibadur Rahman itu yang terakhir. Iya, ada. Kalau salama itu yang terakhir kan akhirnya kalau dengan orang jahil ya udah selamat lalu. Iya, nah itu betul, itu mirip-mirip dengan khudil afat. Kalau khudil afat tadi itu di juz 9 ya. Suratnya saya ini kan aja Al-Anfal kalau nggak salah ya. Coba. Bukan Al-Anfal.
surah Al-A'raf. Coba. Ya. Surah Al-A'raf ayat 199. Itu kayak khudil afwa wa'mur bil urfi wa 'anil jahilin. Kemudian yang ya Al-A'raf dulu, Al-A'raf 199 bisa dilihat. Ya. Nah itu. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, ya, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu stepnya itu, ya. Jadi maaf itu maksudnya itu tadi, jiwa kita itu jangan dikotori dengan kebencian dulu, jangan ada tendensi dulu gitu loh, ya. Kosongkan dulu dari rasa benci, rasa ini, kemudian perintahkan mereka, ajarkan mereka, ya, kepada hal-hal yang baik dengan berbagai cara, termasuk juga kalau lisan tadi itu, ya. Tapi kalau memang sudah nggak bisa, itu serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. Yang tadi wa ibadur rahman Al-Furqan 63 sebentar. Itu 63, coba mirip-mirip seperti itu. Bisa dilihat. Ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna itu. Nah itu. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini kalau misalnya respon mereka, ya. Respon mereka yang diberi nasihat itu ternyata malah melecehkan kita, mencemoohkan kita. Allah sok alim loh, ya, misalnya gitu, ya. Allah sok suci loh, ya. Lu juga banyak juga salahnya, banyak juga kurangnya. Sudah kita oke, salam. Goodbye gitu, ya. Goodbye gitu, nggak usah dipedulikan lagi. Itu etika, ya. Jadi dalam ayat Al-Qur'an itu sebenarnya banyak sekali nilai-nilai akhlak yang luar biasa, ya, yang diajarkan kepada kita, ya, kaitannya dengan muamalah sama manusia. Justru yang paling banyak, karena apa? Ya, kehidupan kita yang paling banyak bermuamalah dengan manusia. Muamalah Allah itu, Allah cuma 5 kali dikasih aja cukup kok, ya. Dikasih 5 kali sudah cukup, ya, katakanlah tidak lebih daripada itu yang wajib, kan. Yang sunnah-sunnahnya silahkan, itu kan inisiatif kita masing-masing untuk menambal yang kurang-kurang dari yang wajib. Ya, barangkali itu, ya. Mungkin hampir jam 12 dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya mohon maaf, ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal, ya, terutama juga bagi saya. Ini saya malah bisa jadi bahan ini, ya, karena disusun secara sistematis dan struktur, ya. Ini bisa bukan hanya untuk Pak Adrian dan kawan-kawan, tapi bisa nanti, ya, siapa tahu namanya orang kebutuhan di lapangan itu kan kadang-kadang ada saja, ya. Dan itu bisa menjadi bahan saya. Kadang-kadang saya nulisnya juga ini tadi malam saya coba cari-cari, ya, kadang juga agak sedikit melakukan perenungan, ya, apa yang kira-kira pasti ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk bukan hanya kelompok ini, tapi juga siapa tahu kelompok-kelompok yang lain yang memang membutuhkan. Demikian, ya. Mungkin karena ini pertemuan tanya dari silabus kita, saya ingin undang Irsyan sebagai pemrakarsa sebetulnya. Mungkin Irsyan ada yang ingin disampaikan mewakili teman-teman. Ya. Silakan Mas Irsyan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Karena menurut saya memang ini materinya dari awal sangat komprehensif gitu. Jadi saya juga dan waktu itu kan diskusi sama Abang Adrian, memang kita pengennya lebih yang dasar-dasar, tapi sebenarnya ini sangat urgent gitu. Yeah. Karena kan kalau kita lihat dari agama tiba-tiba jumping gitu langsung ke masalah fikih, masalah padahal yang fundamentalnya itulah yang sebenarnya jadi pegangan. Dan sebenarnya kalau saya balik ke yang awal-awal, ya, jadi semua itu runut gitu saya lihat. Jadi runut justru yang itu kembali lagi ke diskusi-diskusi. Kalau kita diskusi yang sekarang malah yang udah akhir-akhir banyak lagi yang kita agak flashback juga. Nah itu menurut saya ternyata tadi kalau sebagai sistem itu kesatuan gitu. Itu yang kita mungkin terima kasih banget untuk penjelasannya. Menurut saya sangat komprehensif dan diskusinya juga sangat enak karena menjawab dinamika kehidupan yang kita mungkin sebagai anak muda di ibu kota gitu. Iya, sama-sama Pak Irsan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi bekal, ya. Nanti kalau sudah mulai ini jumpingnya itu udah enak gitu loh. Jadi kalau
tadi kan sudah saya kasih tahu kalau mau belajar kitab ini atau kajian ini sudah tahu posisinya ini di bagian apa. Nah, udah tahu kan? Oh, iya, mappingnya ya. Iya, ternyata misalnya kita belajar usul fikih misalnya. Oh, berarti usul fikih itu belajar tentang sumber hukum, tapi ijtihad. Nah, ijtihadnya ulama salah satunya dengan perangkat usul fikih. Tahu berarti posisinya. Nah, ya memang kondisi masyarakat kita, saya di lapangan banyak ya suruh ngaji kitab. Langsung kitab, nggak mau ribet-ribet karena memang kebanyakan orang tua-tua ya, yang malas diajak berpikir yang sistemik seperti ini, yang komprehensif kayak begini, walaupun ya tadi masih dasar ya. Itu mereka nggak mau. Nah, ada anak-anak muda yang kayak begini, sebenarnya seharusnya seperti itu, belajar Islam yang benar itu ya. Kalau untuk orang-orang yang memang betul-betul masih awam ya, katakanlah awamnya mungkin bertingkat-tingkat ya. Tapi kalau misalnya dia sudah punya wawasan pesantren dari kecil, itu nggak masalah, langsung jumping kitab yang paling tinggi. Nah, orang belum belajar dasar-dasar sudah belajar kitab hikam. Tahu kitab hikam? Itu kitab tasawuf paling tinggi ya. Kitab tasawuf paling tinggi jadi gendeng akhirnya habis belajar kok perasaan nggak nyambung semua gitu ya. Ya karena salah tadi itu caranya. Dan itu banyak Pak. Ya, jadi pengen yang instan aja tahu-tahu jebret gitu belajar langsung ke hakikat. Nah, syariatnya dia belum tahu ya, langsung ke hakikat, apalagi sampai ke makrifat. Itu pasti gemblung tadi itu, bukan hanya gemblung, gendeng termasuk tadi orang Jawa bilang gendeng itu ya jadi gila itu habis belajar malah otaknya tuh malah nggak bisa ini gitu, nggak bisa berpikir dengan jernih gitu. Kok begitu ya? Karena dia nggak paham awalnya. Nah kalau kayak begini ya, saya sungguh sangat terima kasih juga ya di atas ide ini sehingga saya juga akhirnya terpacu untuk membuat rumusan itu, walaupun sebenarnya sudah dimulai dulu di kajian rumahan ya Pak Adrian ya, tapi kan ini ada modifikasi sedikit ya yang justru karena 12 pertemuan ini menurut saya lebih efektif dibandingkan yang kajian rumahan agak panjang ya, kadang-kadang sudah mulai ada bosan dan lain sebagainya ya, karena manusiawi ya, kalau kepanjangannya lama-lama boring gitu kan. Nah 12 pertemuan yang standar ini ya, ini nanti insya Allah materinya kalau saya ini nanti saya share ke Pak Adrian ya, dalam bentuk file ya, dan mudah-mudahan itu bisa membantu lah paling tidak pada saat nanti ada kajian apa ya, ekonomi syariah sudah tahu ekonomi syariah itu bagian daripada fikih muamalah misalnya masuk itu ya, berarti masuk ini ya. Sudah tahu tempatnya di mana gitu ya. Jadi nggak akan tersesat lagi lah. Akan apa namanya kesulitan lagi untuk memosisikan kita ada di mana dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih. Ya. Baik, mungkin ya dari saya juga terima kasih banyak Ustaz Taufik atas kesediaannya mengasuh kami mungkin kira-kira dalam 12 pertemuan terakhir. Ya kami kan kebanyakan ya anak Jakarta yang mungkin pijakannya nggak terlalu kuat dan ini sangat memberikan dasar yang memadai bagi kami. Mungkin tentu tidak akan jadi orang yang fakih gitu, tapi minimal akil kali ya, bisa menalar agama dengan lebih baik gitu. Mudah-mudahan selalu jadi amal jariah untuk Ustaz Taufik dan keluarga. Mungkin sebagai informasi sebelum kita tutup, Ustaz Taufik ini sehari-hari selain mengajar di Institut PTQ Jakarta di Fakultas Dakwah, juga beliau dengan istrinya Ustazah Indra Kiroh itu punya rumah belajar Quran. Jadi ada TPA, TPQ dan rumah tahfiz di rumahnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin berinteraksi lebih lanjut dengan Ustaz Taufik dalam ulumul Quran dan lain-lain, nanti bisa saya izin kasih nomor Ustaz ya ke yang lain. Ya silakan. Ya. Yang mau nengok-nengok juga lihat anak-anak kecil ngaji, bermotivasi, siapa tahu nanti kalau punya anak gitu kan kayak begitu ya. Ya silakan ya. Di rumah juga baru ada 2 santrinya, tapi mudah-mudahan ini rintisan, mohon doa semuanya rintisan awal. Kalau cita-cita saya sama istri sebenarnya nanti akan pengennya ada sebuah lembaga yang komprehensif ya yang pengen dari kajian-kajian kayak begini saya ingin menciptakan nanti generasi-generasi muda ya yang berpikir secara komprehensif tentang Islam ya, jadi tidak parsial, pengennya kayak begitu ya. Jadi dari belajar ngaji dulu bacaannya, nanti setelah itu pemahamannya dan terus kita bentuk ya. Mungkin ini menjadi role model juga ya, ya karena ya memang belum banyak Pak ya, kajian yang struktur kayak begini ya. Itu kemarin Bank Mandiri akhirnya ya itu minta juga kepada saya ya.
minta juga supaya saya kurikulum saya kasih ya. Mereka sudah ada masukan dari pihak-pihak yang lain, teman saya lengkapi. Ya saya juga ngisi sempat berapa kali pertemuan ya. Tapi karena ini ustaznya ganti-ganti, saya juga nggak tahu kurikulumnya dari saya, tapi ustaznya ganti-ganti, apakah efektif saya juga nggak tahu. Tapi mereka sudah merasakan bahwa pentingnya itu di kalangan-kalangan orang-orang yang nalarnya atau intelektualitasnya tinggi, itu biasanya mereka begitu, pinginnya harus berjenjang. Karena selama ini rata-rata jumping tadi itu, zigzag gitu loh. Kita bilang zigzag untuk sana kemari. Jadi pada akhirnya pusing, ini sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, mereka ketika kurikulumnya karena setengah tahun itu lumayan panjang, itu sudah, ini kemarin sudah baru lagi Januari, mungkin nggak tahu bikin kurikulum baru lagi apa belum, saya belum ada berita. Tapi sudah mulai, Pak. Banyak di beberapa tempat sudah mulai ada rintisan-rintisan seperti ini, dan mudah-mudahan ini akan melahirkan ya muslim atau mukmin yang moderat, Pak, karena moderasi itu ya dibangun dari ilmu. Moderasi itu dibangun dari wawasan yang benar tentang agama. Nggak mungkin ya moderat itu muncul dengan dirinya sendiri. Ya. Nah ini kan salah satu tadi, kita betul-betul saya juga merasakan ketika memahami Islam secara komprehensif, sistemik ini ya, jadi muncul pada akhirnya ya sikap moderat itu pada akhirnya kemudian terbentuk. Ya. Nah ini barangkali kesalahan ya banyak pihak itu masuk di pesantren sebenarnya ini perlu dikoreksi. Itu mereka belajarnya kitab-kitab langsung. Iya begitu, ini kitab ini terus ya. Sulam Taufik, Safinah gitu kan. Iya langsung begitu. Jadi tidak metodologinya, tidak manhajnya itu kan ya. Bagaimana cara mensikapi ini kalau ada perbedaan. Jadi akhirnya apa yang tertanam itu adalah yang fikih yang paling betul itu. Yang lain karena nggak belajar ya salah semua gitu loh. Akhirnya ya menciptakan itu tadi fanatisme di kalangan-kalangan tertentu. Makanya ada orang pelosok fanatik dengan pelosoknya, yang lirboyo dengan lirboyonya, yang ini dengan sarangnya. Karena itu tadi ya ada mungkin cara ya metode pembelajaran yang bukan dari dasar tadi. Nah, yang kayak begini ini kan biasanya yang bisa bikin memang harus orang-orang yang ya kapasitasnya dalam metodologi itu tinggi gitu lah. Nah, kalau di pesantren mohon maaf kan banyak kan memang dia juga belajar dari kitab ya, jadi nggak bisa. Nah, inilah yang kelemahan salah satu di dunia Arab itu adalah mereka kontennya betul-betul menguasai, tapi metodologinya lemah. Nah, ini kan kita sudah memulai dari metodologi dulu. Ya. Ini kan belajar dari sebuah metode. Ya. Dan nanti insya Allah kontennya jauh lebih mudah. Gitu, kalau sudah metodenya sudah kena. Demikian ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Taufik sekali lagi. Mungkin karena sudah azan zuhur ya, mungkin kita akhiri dengan bacaan doa seperti biasa. Baik, kita tutup dengan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. فقطنا بعد الفرق المقسومة لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا يقينا صادقا ورزقا واسعا مباركا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تقيد فيك رجاءنا بالباقيات الصالحات اعمالنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم وفق لنا كل طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pamit semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih Ustaz Taufik. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak semuanya. Take care. Bye-bye.